Halo semua, ayo kita ikuti kisah Yuri, mahasiswa tingkat akhir yang hidupnya terasa hambar dan penuh dengan rutinitas membosankan. Dia tinggal sendiri, kerja paruh waktu di kafe, dan selalu pulang naik kereta terakhir. Setiap hari terasa sama saja. Tapi sesuatu mulai menarik perhatiannya. Selalu di jam yang sama, ada seorang gadis yang membawa gitar besar di punggungnya. Mereka selalu naik gerbong yang sama. Kebetulan ini benar-benar bikin dia penasaran setengah mati. Hingga akhirnya di satu malam biasa mereka mulai berinteraksi. Dari sanalah percikan asmara mulai tumbuh secara perlahan. Tapi dia nggak nyangka kalau cewek ini ternyata adalah vokalis dari grup band favorit yang selalu dia dengarkan. Di stasiun yang sepi, pemuda ini diam-diam mencuri pandang ke arah gadis itu. Di punggungnya tersampir sebuah gitar. Siluetnya terlihat menonjol sementara jemarinya sibuk menari di atas layar ponsel, seolah dunianya sendiri sedang berputar tanpa gangguan. Dia nggak bisa berhenti berpikir. Dia ada di sana lagi, menempati tempat yang seolah memang sudah dipesan untuknya. Pertemuan tiap malam ini terjadi berulang kali sampai rasanya nggak mungkin kalau ini cuma sekadar kebetulan belaka. Si gadis selalu pulang larut malam, dan malam ini pun sama saja. Sekali lagi mereka berbagi kereta terakhir. Sambil menyandarkan tubuh di kursi, pemuda ini memalingkan wajahnya sedikit dan mulai membayangkan segala hal tentang si gadis. Alat musik yang dibawanya bikin Yuri bertanya-tanya, apa dia anak kuliahan jurusan musik atau mungkin anggota band keren. Nah, kalian pasti penasaran kan apa yang terjadi selanjutnya tepat saat Yuri sedang asyik melamun tentang hidup gadis itu. Tiba-tiba saja, gadis itu mendongak dan menatap matanya secara langsung. Perut Yuri terasa mulas karena kaget luar biasa. Dia mendadar kalau sudah menatap terlalu lama, benar-benar malu karena tertangkap basah sedang memperhatikan orang asing. Padahal mereka sudah sering bertemu, Yuri selalu mengira cuma dia yang menyadari rentetan kebetulan ini. Baginya ini aneh. Itu cuma keberuntungan, pertemuan dua orang asing yang terjebak dalam rutinitas yang sama. Namun, dia tidak pernah menyadari kalau gadis itu sebenarnya melihat pertemuan mereka dari sudut pandang yang sangat berbeda. Berusaha mengalihkan rasa canggungnya, Yuri membatalkan niatnya untuk membaca buku. Dengan helaan napas panjang, dia pun memutuskan untuk memakai headphone miliknya. Dia mengambil earphone dari kantongnya, mencari lagu yang bisa mengubah suasana hatinya. Dia sempat ragu memilih daftar putar. Bertanya-tanya apa harus coba lagu baru yang lagi viral, tapi akhirnya dia memilih lagu melankolis Dark Planet dari band The Long After. Begitu tombol putar ditekan, emosi yang sudah akrab langsung menyelimutinya. Baginya melodi pembuka lagu ini benar-benar tidak ada tandingannya. Nggak peduli sudah berapa kali dia dengar, intensitasnya tetap sama kuat, seolah dia baru pertama kali mendengarkannya malam ini. Dia mengaku dalam hati kalau ini adalah mahakarya, sebuah lagu yang sanggup menyentuh bagian terdalam dari jiwanya. Sayangnya, hampir nggak ada orang yang tahu lagu sebagus ini. Pikiran itu memberinya rasa sedih yang tipis dan pahit. Dia sangat berharap bisa membagikan perasaan ini kepada seseorang yang bisa melihat semesta yang sama dalam melodi tersebut. Mendadak dia merasa suaranya terlalu kecil. Dia membetulkan posisi earphone-nya, curiga kalau ada masalah teknis pada perangkatnya. Tanpa pikir panjang, dia pun menaikkan volume suaranya perlahan-lahan untuk menghilangkan gangguan itu. Tapi di saat itulah, kalian harus lihat ini, si gadis tiba-tiba mendekat dan berbisik tepat di telinganya kalau suaranya sudah terlalu berisik. Yuri tersentak kaget sampai hampir melompat, sementara si gadis sempat ragu melihat reaksi Yuri yang menurutnya terlalu berlebihan. Namun dengan nada sedikit menegur namun tetap sopan, dia memintanya untuk mengecilkan volume musik yang sedang dia dengarkan. Karena suaranya terdengar sangat jelas dari tempat duduknya, Yuri buru-buru memeriksa ponselnya dan seketika wajahnya memerah padam. Ternyata earphone-nya belum tercolok sama sekali. Selama beberapa detik yang terasa selamanya, Yuri membeku, sementara si gadis terus memperhatikannya intens. Mungkin dia sedang menilai apa Yuri benar-benar merasa malu atau tidak. Sebelum Yuri sempat mengeluarkan satu kata pun, gadis itu memecah kesunyian dan bertanya apakah dia benar-benar menyukai lagu itu. Pertanyaan simpel yang bikin Yuri makin grogi. Belum sempat dia menjawab, gadis itu bilang kalau dia juga tahu lagu tersebut. Yuri langsung terdiam 1000 bahasa. Rasanya seolah waktu di sekitarnya berhenti berputar. Rasa kaget itu perlahan berubah menjadi kebahagiaan yang tulus dan murni. Untuk pertama kalinya, dia merasa menemukan seseorang yang mengerti seleranya. Dengan penuh semangat, dia berdiri secara tiba-tiba, memberitahu gadis itu kalau dia adalah penggemar berat band tersebut dan sangat memuja semua karya-karya hebat mereka. Gadis itu tersenyum canggung lalu mengaku kalau dia juga suka, merasa pertemuan ini sangat tidak terduga bagi mereka berdua. Yuri dengan antusias bercerita kalau dia belum pernah bertemu penggemar The Long After. Baginya suara penyanyinya adalah sebuah mahakarya. Sayangnya, penyanyi itu masih musisi independen. Yuri merasa sangat sedih karena talenta sehebat itu belum banyak diketahui orang. Gadis itu mengangguk setuju, menambahkan kalau sang penyanyi memang tidak punya banyak pengikut karena lagunya tidak mengikuti tren pasar. Nah, kalian dan saya pasti tahu gimana rasanya menemukan permata tersembunyi yang belum diketahui dunia, kan? Benar-benar spesial. Oke, kalian dan aku bakal melihat gimana obrolan ini makin dalam. Konser itu kunci buat jangkau banyak orang.
Penonton pasti bakal rekam, terus sebarin ke media sosial. Itu cara paling ampuh biar karya dia makin dikenal luas. Jadi makin banyak orang yang tahu. Terus dia bahas soal profil Instagram si penyanyi yang cuma isinya gambar karakter. Kalau dia mulai posting kegiatan sehari-hari atau pamer wajah aslinya, pasti deh jumlah pengikutnya bakal langsung meledak drastis. Followersnya bakal naik tajam. Penasaran? Dia tanya apa si penyanyi itu emang beneran harus mulai kasih lihat wajah aslinya. Nggak harus sih jawabnya. Sebagai fans dia pengen tahu, tapi dia juga kagum karena si penyanyi cuma fokus sama musik. Bikin lagu yang dia suka tanpa keganggu hal lain itu yang bikin dia spesial. Itu poin yang unik banget. Dia ngaku lebih suka mengagumi dari jauh kayak sekarang. Si cewek cuma senyum tipis dengar jawaban yang cukup menarik itu. Seolah setuju sama pendapatnya, tiba-tiba dia tanya hal yang gak terduga sama sekali. Apa bener kita udah sering ketemu di sini? Si cowok langsung ngelak parah, bingung mau jawab apa ke dia. Akhirnya dengan gugup dia bilang gak yakin. Di kepalanya dia mau pura-pura nggak tahu, karena takut kalau jujur malah aneh. Takut ketahuan kalau selama ini dia merhatiin terus. Pas denger jawaban ragu itu, si cewek jalan ke arah pintu kereta. Terus tanya lagi apa beneran nggak tahu. Sambil pasang muka santai dan tatapan yang penuh arti, dia mulai bicara. Dia bilang kalau dia sadar cowok itu sering liatin dia. Dengar kalimat itu, jantung si cowok rasanya mau copot seketika. Nah, perhatikan baik-baik. Ini momen yang bikin dia panik total. Pikirannya langsung kacau balau mikirin apa dia ketahuan beneran. Apa dia tahu kalau selama ini diperhatiin diam-diam? Pikiran itu bikin dia gelisah banget, kayak rahasianya baru aja terbongkar. Rasanya kayak ketangkep basah, pas lagi kerja, dia refleks teriak buat lepasin semua rasa frustrasi dan gugup yang dia tahan. Dia merasa telanjang, kayak semua tindakannya selama ini kelihatan jelas sama semua orang di sana, di saat itu juga. Bosnya datang dan tanya apa ada masalah atau sesuatu yang aneh sama kopinya, karena udah telanjur panik dan juga putus asa. Dia tanya ke bosnya gimana kalau dia dianggap sebagai penguntit. Bosnya cuma bisa bingung dengar pertanyaan yang tiba-tiba itu. Dia tanya apa maksudnya. Si cowok pun jelasin semuanya secara detail tentang apa yang baru aja terjadi di dalam kereta. Dia takut bikin cewek itu ketakutan. Tapi Yukina si pemilik kafe bilang kalau dia nggak perlu khawatir soal hal itu. Justru karena cewek itu bilang dia sadar. Berarti dia emang udah tahu keberadaan si cowok dari sejak lama sekali. Meskipun Yukina tenangin, dia tetap was-was. Dia takut kalau situasi ini bakal jadi makin buruk nanti. Dia takut bikin cewek itu risih. Dia mikir apa dia dicap stalker, tapi Yukina langsung potong pembicaraannya dengan sangat santai. Katanya kalau emang dia takut, harusnya dia udah berhenti naik kereta yang sama dari dulu. Bosnya makin neken poin itu. Kalau beneran khawatir, mending ajak ngobrol langsung aja pas ketemu lagi nanti. Itu cara paling bener buat lurusin semuanya sekarang. Kalian dan aku pasti mikir hal yang sama kan? Ini cara buat tahu perasaan dia yang sebenarnya dan lurusin masalahnya. Biar nggak ada salah paham lagi, Yukina malah bercanda kalau mungkin aja ini awal dari kisah cinta mereka berdua nanti. Tapi Yuri langsung nolak mentah-mentah, menurutnya itu konyol. Bosnya tetap maksa sambil senyum nakal yang bikin Yuri makin risih aja. Kenapa nggak mungkin, padahal kalian udah sering ketemu, gitu. Yuri akuin itu benar, tapi ada hal lain yang dia pikirkan. Dia bilang nggak ada rasa cinta sama sekali. Lagi pula dia lagi nggak pengen terlibat hubungan asmara apapun sekarang ini. Fokus utamanya sekarang itu kelulusan dan persiapan buat masa depan dia nanti yang penuh tantangan. Termasuk urusan bayar sewa tempat tinggal. Dia ngaku alasan dia sering liatin cewek itu cuma karena satu hal aja. Dia cuma penasaran kenapa cewek itu selalu pulang malam banget, dan apa yang dia lakuin seharian penuh di luar sana. Yukina yang denger itu cuma senyum terus tanya apa bukan emang kayak gitu ya, cara sebuah hubungan itu dimulai. Bukannya awal cinta emang dari rasa penasaran. Yuri langsung ngebantah keras. Dia bilang hal itu nggak mungkin banget terjadi. Tapi dia bakal seneng kalau bisa temenan deket, jadi mereka bisa bebas ngobrolin banyak hal yang mereka berdua suka. Ngobrol seru soal hobi mereka. Di situ Yukina makin semangat ngeledek dia dengan nada bercanda yang bikin Yuri makin kesel. Pokoknya itu awal dari sebuah hubungan. Yuri pun makin kesel dan tetap keras kepala bilang kalau itu semua nggak bener. Pas jalan pulang, dia kepikiran apa bakal ketemu cewek itu lagi di kereta terakhir nanti malam. Perasaannya mulai nggak karuan. Dia mikir buat minta maaf biar nggak dianggap cowok aneh. Dia pengen lurusin semuanya biar nggak ada lagi rasa canggung. Tapi sebenarnya dia juga pengen banget ngobrol lebih jauh soal band The Long Eternal yang mereka berdua sukai itu. Susah banget cari orang yang seleranya sama. Di momen ini, dia cuma bisa berharap satu hal yang cukup simpel. Jadi, apa menurut kalian dia bakal dapet teman atau malah pacar? Kita tunggu aja kelanjutan kisah mereka berdua nanti. Oke, kalian harus lihat momen canggung ini. Si jagoan kita baru sampai di stasiun, tapi tempat duduk favoritnya malah dikuasai om-om mabuk. Dia bingung kenapa orang itu ada di sana dan merasa sedikit kesal karena rencananya buat duduk santai jadi gagal total gara-gara dia. Kesempatan buat PDK sama cewek idamannya pun melayang jauh. Tapi tepat di detik itu juga, tiba-tiba mata mereka saling bertemu secara tidak sengaja. Panik ketahuan memperhatikan, dia langsung buang muka dan menjauh. Dia langsung menyimpulkan kalau hari ini benar-benar bukan waktu yang tepat buat ngobrol. Akhirnya dia cuma buka buku buat belajar.
Mikir kalau memaksakan interaksi sekarang malah bakal kelihatan aneh dan super canggung bagi si cewek. Dia nggak mau cari masalah atau bikin salah paham, jadi perlahan dia mulai pasrah kalau hari ini dia bakal tetap jadi orang asing. Tapi tiba-tiba kesunyian pecah saat si cewek nanya dengan penasaran, apa dia benar-benar berniat buat terus menunggu kedatangan kereta sambil berdiri terus. Pertanyaan itu bikin si cowok kaget dan menatapnya. Cewek itu lalu berkomentar kalau jadwal kereta sampai ke stasiun ini sebenarnya masih lama banget. Dia nanya apa dia bakal terus diam mematung di sana. Si cowok bilang nggak ada kursi kosong lagi, tapi si cewek kasih kode. Nah, perhatikan ini. Dengan lembut dia menepuk bangku di sebelahnya, ngajak si cowok buat duduk bareng sampai kereta datang. Mulus banget gerakannya. Kaget dan salah tingkah, dia mulai mikir keras. Kira-kira pantas nggak ya kalau dia langsung terima ajakan dari si cewek cantik itu sekarang? Mengingat kejadian kelam di masa lalu yang hampir mirip, dia mulai keringat dingin tapi mencoba buat berbisik dalam hati untuk menenangkan dirinya sendiri. Masa lalu biarlah berlalu, sekarang waktunya fokus ke masa depan. Dia akhirnya memberanikan diri untuk menerima ajakan itu dan duduk tepat di sebelahnya. Dia bertekad cuma duduk sebentar saja sampai kereta datang sambil tetap menjaga jarak aman biar nggak dianggap lancang atau bikin dia merasa risih. Takut ganggu. Si cewek malah nanya dengan santai, apa dia sering naik kereta jam segini, dan kenapa kok pulangnya bisa selarut ini. Dia jelasin kalau dia kerja paruh waktu di kafe pas sore hari, dan meski bosnya kadang baik hati bolehin dia buat pulang lebih cepat, seringnya dia malah tetap lembur sampai malam. Mendengar itu, si cewek langsung menebak kalau dia pasti masih mahasiswa yang lagi sibuk-sibuknya kuliah. Si cowok mengiyakan kalau dia sudah tahun terakhir dan sekarang lagi pusing menyiapkan banyak berkas buat melamar kerja di berbagai macam perusahaan. Si cewek bilang pasti berat banget harus bagi waktu antara kerja dan kuliah. Dia cuma bisa mengangguk karena memang situasinya sesusah dan serumit itu. Penasaran, dia balik nanya apa dia juga pulang telat gara-gara kerjaan kantor. Dengan senyum penuh rahasia dan sedikit nakal, cewek itu jawab tidak. Dia bilang kalau dia lebih suka mengobrol dengan orang berkepribadian unik sebelum pulang ke rumah. Jawaban itu bikin si cowok bingung tujuh keliling. Melihat tampang bengongnya, si cewek ketawa dan menjelaskan kalau yang dia maksud itu adalah orang-orang yang punya hobi atau minat yang sangat spesifik. Bahkan mungkin yang levelnya hardcore. Dia bilang kalau pekerjaannya sehari-hari memang harus mengurusi klien-klien macam itu, dari pagi sampai malam hari tiba. Makanya obrolannya selalu terasa seru dan gak pernah membosankan. Sebelum pamit pulang, pemuda itu masih berusaha mencerna maksud dari semua kata-katanya tadi. Dia penasaran banget sebenarnya pekerjaan cewek ini apa sih sampai pakai istilah hardcore segala. Melihat ekspresi bingung cowok itu yang kelihatan sangat polos. Sambil tersenyum tipis, dia akhirnya buka suara. Ternyata dia bekerja di sebuah studio musik yang punya ruang latihan band dan juga ruang rekaman. Banyak band orang kantoran yang sewa studio pas malam hari. Sebagai direktur studio, dia harus sering standby di sana sampai larut malam. Dia sering pulang telat, bahkan kadang sampai menginap di sana. Si cowok pun mulai paham kenapa dia kelihatan sangat sibuk tapi tetap bersemangat. Kalian pasti mikir yang sama kan? Si cewek langsung nanya apa dia ngebayangin hal mesum pas dengar kata hardcore tadi. Lucu banget mukanya. Dia buru-buru mengelak, meski mukanya yang merah padam nggak bisa bohong. Si cewek pun tertawa renyah melihat reaksi polos dan menggemaskan dari cowok itu. Katanya si cowok gampang banget dijahili. Sambil memalingkan wajah karena malu, dia sadar kalau cewek ini benar-benar jago mengendalikan seluruh suasana obrolan mereka. Sesuai keinginannya, tiba-tiba dia nanya gimana caranya cowok sepertinya bisa tahu tentang band indie yang cukup langka bernama The Long Ago Eterno itu. Mengingat jadwal kuliah dan kerjanya yang padat parah, harusnya dia nggak punya banyak waktu luang buat mengeksplorasi musik-musik baru yang keren seperti itu. Nggak bakal ada waktu buat nyari lagu baru. Dia jawab kalau itu cuma sebuah kebetulan saja dan mulai menceritakan kisah nyata di baliknya. Waktu itu dia lagi flu berat dan cuma bisa rebahan di rumah. Jadi dia iseng mencari sesuatu yang baru buat didengerin biar cepat sembuh. Karena dia hidup sendirian dan gak ada yang menemani pas lagi sakit, dia pikir dengerin musik bisa jadi obat penghilang rasa sepi yang ampuh. Dia benci suasana rumah yang terlalu sunyi. Nah, di saat itulah dia nggak sengaja menemukan lagu dari band tersebut yang berjudul Dark Planet. Lagu itu awalnya terdengar biasa saja, cuma melodi yang enak buat dijadikan latar belakang saat dia sedang beristirahat untuk memulihkan kondisi tubuhnya yang lemah. Tapi pas makin diresapi, nada-nada tersembunyi di lagu itu mulai bikin dia jatuh cinta dan merasa sangat relate dengan suasana hatinya saat itu. Sampai akhirnya dia benar-benar terobsesi sama lagunya. Si cewek mendengarkan ceritanya dengan sangat serius sambil terus menatap wajah si cowok dalam waktu lama. Tatapannya tajam dan gak beralih sedikit pun dari wajahnya. Tiba-tiba saja, si cowok memberanikan diri bertanya lagu apa yang sebenarnya jadi favorit cewek itu. Dia pengen tahu selera cewek itu. Meski lagunya nggak banyak, dia tetap penasaran banget lagu mana yang menurut dia adalah karya yang paling terbaik. Cewek itu kaget dapat pertanyaan mendadak itu, tapi langsung menjawab tanpa ragu sedikit pun kalau dia juga sangat menyukai lagu berjudul Dark Planet.
Dia juga bilang kalau lagu Title Flow itu juga sangat bagus. Si cowok langsung kesulitan menyembunyikan rasa girangnya karena selera musik mereka ternyata sama. Apalagi dia emang ngefans berat sama lagu itu. Percaya deh, kalian dan saya pasti setuju kalau pertemuan lewat band ini adalah takdir yang nyata. Keren banget kan? Kalian pasti setuju pas lihat si cewek mengangguk pelan saat kereta akhirnya datang. Si cowok kaget pas sadar hari sudah selarut ini. Dia tidak menyangka waktu berlalu secepat itu. Dia berdiri dan bilang kalau pendapat Yuri soal musik bakal bikin Delong dan Eterno senang. Yuri langsung merona parah sambil ketawa malu, tapi jujur saja, suasananya jadi agak canggung di sini. Pas cewek itu melangkah masuk kereta, Yuri merasa obrolan ini tidak boleh berakhir begitu saja sekarang. Dia butuh koneksi langkah ini. Dengan berani, Yuri akhir memperkenalkan diri meski suaranya sedikit agak gemetar. Dia bilang namanya Yuri. Setelah ragu sejenak, dia pun bertanya siapa nama gadis cantik di depannya. Si cewek menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya melempar senyum manis dan menjawab dengan suara sangat lembut. Namanya Shina. Dia bilang karena Yuri sudah tahu namanya lebih baik dia menyapanya saat bertemu lagi. Kalau tidak, Shina bakal mencuah selamanya. Yuri tersenyum lega dan merasa jauh lebih santai sekarang. Yuri berjanji bakal menyapanya nanti. Akhirnya mereka berdua naik kereta dan pulang ke arah yang berbeda. Malamnya di apartemen, Shina baru saja selesai mandi dan mengeringkan rambutnya setelah seharian lelah bekerja keras. Sambil duduk santai, Shina mulai teringat soal Yuri. Nah, momen ini nih yang harus kalian perhatikan. Dia ingat momen spesifik di kereta tadi. Waktu itu dia lagi duduk sendirian di sudut gerbong. Tiba-tiba ada yang menarik perhatiannya. Seorang pria mabuk duduk dekat Yuri dan di lantai ada dompet. Shina bertanya-tanya itu dompet siapa dan merasa tidak bisa membiarkannya begitu saja karena pasti ada pencuri. Tapi yang bikin kaget, Yuri malah memungut dompet itu dan tanpa ragu sedikit pun langsung bertindak. Dia memasukkan dompet itu kembali ke saku si pria mabuk. Melihat aksi itu, Shina mulai berpikir. Yuri bisa saja meletakkannya di dekat pria itu, tapi dia memilih untuk mengembalikannya ke tempat paling aman. Padahal tindakan itu berisiko bikin dia dituduh mencuri kalau ada orang lain yang melihatnya dengan salah. Shina sadar buat orang baik kayak Yuri, kebaikan itu insting yang muncul tanpa memikirkan konsekuensi buruk. Dia sudah tahu Yuri itu baik, tapi tidak menyangka kalau cowok itu penggemar berat Demon Slayer Eterno. Kira apa Yuri bakal tetap kagum kalau tahu dia adalah Delong dan Eterno? Bikin penasaran kan? Bagaimana kalau dia tahu rahasia itu? Pikiran itu membawanya kembali ke masa sekolah yang sangat menyakitkan. Dulu teman sekelasnya sering mengejek dan menulis komentar jahat di media sosial hanya untuk melihatnya menderita. Shina langsung membuang memori gelap itu. Dia tidak mau kenangan pahit masa lalu merusak kedamaian malamnya. Dia sadar kalau orang-orang mencintai Delong dan Eterno bukan karena sosoknya, tapi karena musiknya saja. Tidak perlu ada yang tahu identitas aslinya. Dia bakal tetap berkarya, peduli setan siapa pusat perhatiannya. Merasa tenang, dia mulai meringkuk di balik selimut dan tertidur lelap dengan perasaan damai yang luar biasa. Dia cukup menjadi Shina saja, asalkan dia bisa terus melakukan hal yang paling dia cintai sekarang. Keesokan harinya di studio musik, Shina lagi asyik mengecek foto di ponselnya buat diunggah ke Instagram. Tiba-tiba pintu ruang latihan terbuka. Sekelompok musisi keluar sambil mengobrol seru karena sesi latihan mereka selesai. Salah satu dari mereka mendekati Shina dan bertanya santai apakah dia bisa memesan ruangan untuk Senin. Shina mengangguk sopan dan memberitahu kalau ruang B tersedia. Tapi ternyata cowok itu punya niat. Dia agak ragu tapi memberanikan diri meminta nomor telepon atau akun media sosial Shina karena ingin. Tapi Shina sama sekali tidak kaget. Dengan sikap profesional dan sopan, dia menolak permintaan itu sangat halus. Merasa malu luar biasa, cowok itu langsung pergi terburu-buru sambil menggerutu karena sudah bertindak sangat konyol. Shina memperhatikannya sebentar sebelum akhirnya memutuskan untuk mulai membereskan sisa-sisa latihan di dalam ruangan studio. Pas lagi merapikan peralatan musik yang berserakan, pintu studio terbuka dan pamannya Castro masuk dengan santai. Castro bilang kalau latihan malam ini berjalan lancar. Sambil jalan keliling studio, dia mulai menggoda keponakannya. Dia berkomentar soal penolakan Shina tadi dan bilang kalau cowok itu sebenarnya kelihatan seperti tipe idaman. Shina tidak terpengaruh sama sekali. Dia malah balik bertanya, kenapa pamannya itu malah asyik mengintip tadi? Castro berkilah kalau dia cuma tidak sengaja melihatnya. Dia penasaran kenapa Shina tidak kasih nomornya saja. Shina menjawab dengan tegas kalau dia memang lebih suka untuk tidak berkomunikasi lewat pesan singkat saja. Shina tegas menolak buat chattingan. Misterius banget ya, kita tunggu saja kelanjutannya nanti. Oke, teman-teman, mari kita mulai kisah Shina yang lebih suka menyendiri, karena selera musiknya memang beda dari yang lain. Sebelum pergi, Castro bilang kalau pesanan jam 10 malam sudah dibatalkan. Jadi dia bisa pulang setelah bersih-bersih. Shina langsung mengecek jam di ponselnya. Ternyata masih jam 8 malam. Wah, dia senang banget karena punya waktu buat garap lagu baru. Saat Shina mau santai, balik lagi ke studio seolah lupa sesuatu. Dia kasih kado kecil ke Shina yang bikin cewek ini bingung. Terus dia kasih penjelasan. Ternyata hari itu hari kasih sayang, jadi Castro mau Shina makan camilan sambil lanjut nulis lagu-lagu kerennya. Shina berterima kasih lalu simpan kadonya.
Dia mutusin buat latihan gitar dulu, mumpung suasana studio lagi tenang. Pindah ke kafe, Yuri baru saja kelar giliran kerjanya dan pamit pulang ke sang bos. Bosnya yang super ceria mendoakan dia selamat sampai rumah, tapi tetap saja iseng menggodanya. Yuri disuruh cari momen romantis di kereta bawah tanah. Sambil kelelahan, dia cuma bisa bersandar lesu. Dia mikirin kelakuan bosnya yang hobi banget jodoh-jodohin dia sama situasi apapun. Malas mikirin itu, Yuri buka buku buat belajar. Tapi dia langsung pusing lihat materi bahasa yang sulit. Tapi perhatikan deh, fokusnya buyar saat ada gerakan yang mencolok di depannya tepat di tengah bacaan. Yuri mendongak dan lihat Sina mendekat. Sapaan sopan Yuri dibalas dengan senyum Sina yang mempesona banget. Energinya emang beda, sampai Yuri salah fokus sama bungkusan kecil yang dibawa cewek itu. Dia penasaran parah, tapi Sina langsung peka dan jelasin kalau itu kado hari kasih sayang yang baru didapatnya. Sina duduk di sebelahnya. Yuri pun diam-diam menutup buku belajarnya sambil menunggu kereta datang. Dalam hati dia mikir betapa populernya Sina karena selalu dikelilingi banyak orang keren. Pasti Sina sering banget dapat kado kayak gitu setiap hari karena pesonanya yang luar biasa. Yuri coba cuek karena mereka baru kenal, tapi pikiran itu tetap saja nempel terus di kepalanya. Melihat Yuri yang lecek, Sina bilang, kalau belajar terus-terusan pasti bikin energi terkuras habis. Fokus lama-lama itu nggak gampang. Tiba-tiba saja, Sina melakukan aksi spontan yang manis. Dia tawarin camilan ke Yuri sambil bilang kalau yang manis-manis bisa bantu otak jadi segar lagi. Yuri ragu buat terima, masalahnya itu kan kado spesial buat Sina, jadi rasanya nggak enak kalau dia minta. Tapi Sina maksa karena dia nggak suka manis. Daripada dibawa pulang dan dibuang, mending buat Yuri. Yuri bilang itu berlebihan, apalagi kalau kado itu pemberian dari cowok lain buat Sina. Sina bingung dengarnya. Yuri pun jelasin kalau di momen kasih sayang, biasanya cowok yang kasih kado ke cewek. Nah, kalian ngerasain kan betapa canggungnya suasana sunyi di antara mereka berdua sekarang. Akhirnya Sina buka suara dan lurusin kalau kado itu sebenarnya dari pamannya sendiri. Dia agak serius nanya, apa Yuri beneran mikir dia bakal kasih kado dari cowok lain ke Yuri? Yuri malu banget dan cuma bisa tertawa gugup sambil buru-buru ambil paket karamel itu. Sina dalam hati mikir kalau Yuri ini polos atau bodoh. Saat ditanya rasanya, Sina bilang belum tahu. Tapi ini karamel buatan tangan yang populer, jadi dia ajak Yuri makan bareng supaya belajarnya makin encer. Yuri memperhatikan karamel itu baik-baik. Dia baru pertama kali lihat permen yang dibikin secara manual. Dia saranin Sina buat ikut nyoba juga. Kan paman sudah kasih dengan tulus, jadi harus dicicipi dong. Sina setuju karena kalau nggak dicoba, takutnya sang paman bakal merasa tersinggung. Tapi bukannya ambil sendiri, Sina malah kasih permintaan yang aneh dan bikin deg-degan. Dia mau Yuri suapin karamel itu ke mulutnya. Tanpa ragu dia sedikit membuka bibirnya. Yuri kaget setengah mati dan nanya apa, Sina beneran serius minta disuapi seperti itu. Sina santai saja jelasin kalau tangannya kotor kena minyak gitar, jadi dia malas pakai tangan sendiri. Katanya Yuri cuma perlu taruh di ujung lidah saja, supaya dia bisa langsung mengisapnya. Yuri makin salah tingkah parah, tapi karena nggak ada alasan buat nolak, dia cuma bisa pasrah. Dengan tangan gemetar, dia buka bungkus karamel itu dan mulai mengarahkannya ke mulut Sina. Sina menyambutnya dengan lembut, tapi percayalah, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis dalam sekejap. Sobat, kalian harus lihat ini. Dia menyemburkan permen itu ke lantai, bikin Yuri shock berat. Dia bertanya apa memang semanis itu. Sina cuma mengangguk dan menyuruh Yuri mencobanya sendiri. Yuri memasukkan karamel itu ke mulutnya, dan dalam sekejap reaksinya persis sama kayak Sina. Sina tertawa lepas dan mengejek kalau rasanya terlalu berlebihan, sampai kepalanya terasa pusing. Yuri lalu menyarankan kalau permen ini mungkin bakal lebih enak jika ditemani kopi pahit. Karena permen itu benar-benar nggak seimbang rasanya, sambil terus terkekeh, Yuri pun setuju. Dia bercanda menawarkan permen lagi. Sina langsung menolak, bilang asupan gulanya sudah lebih dari cukup. Besok paginya, Yuri sedang tidur lelap saat mendadak terbangun karena suara alarm yang sangat berisik. Sambil menggerutu kesal, dia merasa baru tidur 30 menit sebelum terpaksa mematikan alarm itu. Saat berusaha mengumpulkan nyawanya kembali, dia mulai bingung mau sarapan apa pagi ini. Nggak ada yang kelihatan enak, dan dia juga lagi malas buat masak yang ribet-ribet. Nah, perhatikan bagian ini, dia melihat bungkusan kecil di atas meja, hadiah dari Shina semalam. Ingat soal karamel itu, dia mengambil satu dan memakannya. Rasa manisnya langsung meledak di mulut. Dia sempat merinding saking manisnya, tapi anehnya rasa kantuknya mulai hilang seketika. Yuri sadar sesuatu. Ternyata permen itu ampuh banget buat bikin melek. Walaupun manis gila, cocok buat memulai hari. Saat itu juga ponselnya bergetar lagi dan dia mengecek layarnya tanpa ekspektasi apapun. Matanya melotot saat melihat notifikasi Instagram. Band favoritnya, Longo dan Eterno, baru saja memposting sesuatu. Siangnya di kafe, Yuri bekerja dengan sangat ceria sampai bosnya menyadari perubahan suasana hatinya itu. Melihat antusiasme yang gak biasa ini, Yukina langsung menanyakan alasan dibalik senyum lebarnya itu. Dengan mata berbinar, Yuri menjelaskan kalau band Longo dan Eterno akhirnya mengunggah postingan baru. Jawaban itu bikin bosnya bingung sejenak karena dia mengira ada alasan romantis di balik itu. Yuri lalu menjelaskan kalau band itu setelah bertahun-tahun menghilang, akhirnya memberi kode lagu baru.
Cuma membayangkan lagu barunya saja sudah bikin dia sangat bersemangat dan nggak bisa tidur. Kalian pasti setuju sama si bos kan? Dia kecewa karena mengira ini soal si gadis misterius. Dia menyangka Yuri sudah ada kemajuan. Awalnya, Yuri membantah kalau ada perkembangan apapun. Tapi akhirnya dia mengaku kalau hubungan mereka mulai membaik. Mereka sudah saling tahu nama masing-masing. Bahkan di hari kasih sayang, cewek itu memberinya karamel sebagai tanda perhatian yang sangat manis. Yukina langsung heboh sendiri, persis kayak orang yang lagi nonton adegan manis di drama Korea. Baginya, momen tukaran nama itu sangat romantis. Dia pun mulai membayangkan kencan mereka nanti. Mungkin dengan ajakan makan malam bareng. Sayangnya kenyataan gak seindah bayangan si bos. Ternyata Yuri belum melakukan langkah apapun. Yukina kesal karena dia mengharapkan cerita yang seru. Sesuatu yang bisa dia jadikan bahan cerita malamnya. Yuri protes karena kehidupan pribadinya bukan konsumsi umum. Nggak seharusnya hal itu dijadikan bahan cerita, tapi Yukina sama sekali nggak peduli dengan keluhan itu. Dia malah bilang kalau lain kali Yuri harus membawa cerita yang lebih menarik dan nakal. Obrolan mereka terputus saat ada pelanggan datang dan Yuri langsung kembali fokus bekerja melayani tamu. Pria itu memesan cappuccino bawa pulang dan Yuri mencatat pesanan sambil memberitahu nomor antreannya. Saat pelanggan itu duduk menunggu, Yuri merasa familiar dengan sosok pria misterius tersebut. Penampilan pria itu mengingatkannya pada seseorang yang pernah dia lihat sebelumnya, tapi entah di mana. Karena penasaran, dia membisikkan kecurigaannya itu kepada bosnya yang sedang berada di meja kasir. Tanpa terlihat kaget, Yukina menjelaskan kalau dia adalah Sangino, penyanyi indie terkenal di sana. Yuri benar-benar terkejut. Meskipun suka musik, dia nggak menyangka artis populer sering nongkrong di sini. Dia bertanya sudah berapa lama Sangino berlangganan. Bosnya menjawab kalau dia sudah jadi pelanggan tetap. Dia juga sempat kaget waktu pertama tahu. Sekarang Yuri paham kenapa artis itu terasa akrab. Musisi itu bukan sekadar artis biasa, tapi sosok paling dibicarakan karena talenta dan visualnya yang keren. Sangino pun pergi, tunggu saja kejutan besar yang akan kita saksikan selanjutnya. Oke guys, kalian harus tonton kisah ini karena vibes-nya beneran beda banget. Dia masuk ke mobil sambil memutar lagu melankolis dari The Long After. Dia selalu mengagumi aura misterius dan unik yang terpancar dari musisi berbakat itu. Sesuatu mulai terbayang di benaknya, ide kolaborasi yang keren, dan dia merasa ini adalah kesempatan emas. Tanpa ragu, dia mengirim pesan singkat ke grup band itu untuk mengajak kerja sama di masa depan. Sementara itu, Yuri baru saja selesai kerja dan berjalan pulang dengan perasaan berdebar, karena berharap bertemu China di stasiun. Sejak melihat postingan terbaru The Long Eternal di Instagram, dia sudah tidak sabar buat cerita ke China. Dia ingin berbagi antusiasme dengan seseorang yang paham. Sambil jalan dia berpikir betapa asyiknya bisa ngobrol bebas tanpa dihakimi. Bicara soal hal yang disukai adalah pengalaman terbaik. Tapi yang paling spesial adalah punya teman untuk berbagi gairah tersebut. Tapi begitu sampai di stasiun, matanya mencari-cari ke tempat biasa, tapi sosok perempuan itu tidak terlihat di sana. Senyum yang tadi sempat mengembang di wajahnya perlahan-lahan mulai memudar karena rasa kecewa yang datang tiba-tiba. Dia belum melihatnya lagi sejak hari kasih sayang, dan berpikir mungkin China sedang sibuk sampai ketinggalan jadwal kereta biasanya. Namun seiring berjalannya waktu dan sosoknya tak kunjung muncul, pikiran buruk mulai menghantui benak pria itu. Bagaimana kalau ini bukan cuma soal waktu? Bagaimana jika sebenarnya perempuan itu sengaja menghindari dirinya? Ketidakpastian itu terasa sangat menyesakkan dada, dan semangat yang tadi meluap kini langsung sirna begitu saja berganti frustrasi. Dia merasa sangat konyol karena sudah berharap terlalu tinggi pada pertemuan malam ini. Nah, sekarang perhatikan baik-baik momen ini. Tiba-tiba China muncul di belakang Yuri dan bertanya, "Kenapa muka kamu lesu banget?" Yuri berbalik dengan sangat kaget, tapi ekspresinya langsung berubah ceria dan dia tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Dia menyapa dengan sangat antusias, mengakui kalau tadi dia hampir saja menyerah menunggu kehadirannya di stasiun malam ini. China sedikit memiringkan kepalanya sambil menatap Yuri dengan tatapan mata yang terlihat sangat nakal. Dengan senyum yang menggoda, dia bertanya apakah Yuri merasa kecewa karena mengira tidak akan bisa bertemu dengannya. Godaan itu sukses membuatnya salah tingkah. Dia sempat ragu sebelum akhirnya bergumam pelan kalau memang begitu kenyataannya. Tapi Yuri menyadari ada yang berbeda. Wajah China tampak sedikit memerah dan senyumnya pun terlihat jauh lebih santai. Karena penasaran, Yuri bertanya apakah dia sedang mabuk. China cuma tertawa kecil dan mengiyakan hal itu. Dia mengaku baru saja menghabiskan waktu sendirian di sebuah bar untuk merayakan proyek besar yang baru saja dia selesaikan. Yuri merespons dengan penuh semangat, mengatakan itu sangat luar biasa, dan langsung bertanya proyek apa yang baru dia selesaikan. Namun China hanya menempelkan jarinya ke bibir sambil tersenyum misterius, memberi isyarat agar Yuri tidak bertanya lebih lanjut. Dia menjawab kalau itu rahasia. Sesaat Yuri mematung, terpesona melihat cara China tersenyum yang begitu spontan dan tanpa beban. Yuri segera memalingkan wajahnya, berusaha keras mengendalikan diri agar pikirannya tidak melantur kemana-mana karena gugup yang luar biasa. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri untuk segera mengganti topik pembicaraan sebelum suasana hatinya semakin tidak karuan lagi.
Dia kembali menatapnya dan ingin membahas soal postingan The Long Eternal, tapi sebelum dia sempat bicara kereta sudah tiba. Yuri kaget melihat betapa cepatnya waktu berlalu. Dalam sekejap mata, kesempatan emas untuk mengobrol santai langsung hilang begitu saja. Dengan kebisingan dan kerumunan penumpang di dalam kereta, mustahil bagi mereka berdua untuk bisa melakukan percakapan yang lebih serius. Perasaan frustrasi pun muncul, ada banyak sekali hal yang ingin dia sampaikan, tapi kata-kata itu seolah tertahan di tenggorokan. Apa sebaiknya ditunda saja, tunggu sampai hari lain, tapi apakah semangat yang dia rasakan sekarang masih akan tetap sama? Atau lebih buruk lagi, gimana kalau kesempatan ini tidak datang lagi? Kalian juga pasti bakal melakukan hal nekat seperti dia, kan? Sebelum ragu melanda lagi, dia mengambil keputusan impulsif. Yuri berbalik ke arah China dan mengajaknya untuk pergi minum bersama. China berkedip kaget dengan ajakan mendadak itu, dan bertanya apa dia serius. Mengingat ini adalah jadwal kereta terakhir malam ini. Keduanya terdiam sejenak. Di saat itulah Yuri baru menyadari betapa anehnya tawaran yang baru saja dia ucapkan itu. Niatnya cuma mau memperpanjang obrolan, tapi malah kedengaran seperti pria acak yang sedang mengajak wanita asing untuk pergi minum. Rasa malu langsung menyerangnya dan dia mencoba meralat ucapannya. Mengakui kalau dia salah bicara karena tidak berpikir jernih tadi. Tapi yang mengejutkan, China malah menerima ajakan itu sambil tetap memberikan senyum yang manis ke arahnya. Dia bilang entah kenapa dia juga tidak mau malam ini berakhir begitu saja. Sambil menatap Yuri dengan penuh arti. Dia menambahkan kalau sekarang mereka akan minum bersama karena malam baru saja dimulai. Kata-kata itu sukses membuat wajah Yuri memerah. Mereka akhirnya naik kereta dan suasana pun menjadi hening. Saat kereta melaju, Yuri merasakan bahunya terus bersentuhan dengan bahu China. Kontak fisik tipis itu membuatnya merasa seperti remaja lagi. Itulah awal dari malam yang tidak bakal mereka lupakan. Percaya deh. Oke, kalian harus lihat momen canggung tapi manis ini. Di tengah perjalanan, China tiba-tiba memecah kesunyian dan bertanya di mana tempat tinggal Yuri. Yuri menjawab kalau dia tinggal dekat stasiun Nandown, lalu China mengajak minum di sana. Yuri setuju, namun sesaat kemudian dia mulai merasa bimbang. Dia memikirkan bagaimana nanti China harus menempuh perjalanan pulang ke rumahnya. Merasa khawatir, Yuri pun bertanya apa rencana ke pulangnya setelah mereka selesai minum nanti. Dengan ekspresi yang sangat santai, China menjawab kalau dia bakal naik taksi saja dan menegaskan bahwa dia sudah sangat tahu cara menjaga dirinya sendiri. Karena dia sudah dewasa, Yuri sempat merasa ragu sejenak, namun tetap menawarkan diri untuk membayar ongkos taksinya sebagai bentuk perhatian kecil darinya. Namun China menolak tawaran itu karena Yuri sudah kebagian jatah membayar semua minumannya nanti. Kemudian dengan gaya bicara yang sangat santai dan penuh godaan. Dia menyebutkan kalau dia sampai mabuk berat, Yuri harus benar-benar menjaganya dengan sangat baik. Komentar nakal itu seketika membuat Yuri merasa sangat penasaran. Nah, disinilah suasana mulai memanas. China menyuruh Yuri mendekat, lalu membisikkan rahasia kalau saat dia terlalu mabuk, dia sering tidur tanpa busana sama sekali. Kata-kata itu memberikan dampak instan pada Yuri. Wajahnya langsung memerah padam karena rasa malu yang luar biasa, sementara China tampak sangat terhibur melihat reaksinya. Setelah puas menertawakan ekspresi membeku Yuri, China mengaku cuma bercanda saja. Tak lama kemudian, mereka pun turun dari kereta dan mulai berjalan menyusuri jalanan. Sambil memperhatikan sekeliling dengan rasa ingin tahu, China bertanya apakah ini memang lingkungan tempat tinggal Yuri yang sebenarnya atau bukan kepada pria itu. Yuri mengiyakan dan menjelaskan kalau apartemen studionya cuma berjarak 5 menit jalan kaki. China tiba-tiba terdiam sejenak, seperti sedang memikirkan suatu kemungkinan menarik. Sepertinya dia sedang menimbang-nimbang dalam hati, apakah dia harus mampir dan melihat langsung seperti apa tempat tinggal Yuri yang sebenarnya itu secara pribadi. Yuri mengajak minum di dekat stasiun, merekomendasikan sebuah bar bir kerajinan yang memang sudah sering dia datangi selama beberapa kali di waktu luangnya. China menyukai ide tersebut dan bilang dia percaya sepenuhnya pada pilihan Yuri. Tapi sayangnya saat mereka akhirnya sampai di depan pintu masuk lokasi bar, mereka malah menemukan sebuah pengumuman kalau bar itu bakal tutup sepanjang minggu ini. Yuri langsung merasa sangat bersalah dan buru-buru meminta maaf kepada China. Dia menjelaskan kalau sama sekali tidak menyangka bar itu bakal tutup, karena memang sudah cukup lama sejak terakhir kali dia berkunjung ke sana. China tersenyum manis dan bilang kalau itu sama sekali bukan kesalahannya. Meski begitu, Yuri tetap merasa harus segera mencari tempat alternatif lain secepat mungkin. Dia mencoba mencari pilihan lain, namun rasa bingung malah melandanya. Belakangan ini dia jarang sekali minum dan tidak terlalu paham soal bar daerah situ. Yuri sangat takut jika dia malah membawanya ke tempat yang tidak nyaman atau punya suasana buruk. Dia benar-benar tidak ingin merusak momen berharga ini. Kalian pasti tahu kan kemana arah pembicaraan ini? Menyadari kegugupan dan keraguan di wajah Yuri, China pun tersenyum dengan cara yang sangat penuh arti. Dia bilang punya ide yang jauh lebih bagus untuk mereka. Karena hari sudah sangat larut dan memang tidak ada lagi pilihan tempat minum lainnya. China menyarankan agar mereka pergi ke satu-satunya tempat yang Yuri kenal dengan sangat baik, yaitu rumahnya sendiri. Tawaran itu benar-benar membuat Yuri terkejut besar.
Naluri pertamanya adalah ingin menolak ide itu, namun melihat sikap santai Sheena dan memang tidak ada pilihan lain yang tersedia saat itu di sana. Akhirnya Yuri pun menyerah dan mereka berdua berjalan menuju apartemen studio miliknya. Saat mereka akhirnya melangkah masuk ke dalam ruangan tempat tinggal Yuri tersebut, Sheena langsung memperhatikan sekeliling ruangan dan berkomentar kalau tempat itu ternyata jauh lebih bersih daripada yang dia bayangkan sebelumnya untuk sebuah studio pria. Mendengar komentar itu, Yuri merasa sangat lega karena dia sempat melakukan pembersihan total minggu lalu. Jika tidak, pasti suasana akan menjadi memalukan sekali. Pikirannya terhenti ketika Sheena tiba masing mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat langsung sambil menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu yang besar dan tampak serius. Sheena bertanya, apakah saat ini Yuri sudah memiliki kekasih atau belum? Pertanyaan mendadak itu sukses membuat Yuri kaget dan refleks balik bertanya mengenai tujuannya bertanya. Dengan nada bicara yang sama santainya seperti sebelumnya, Sheena menjelaskan kalau dia hanya tidak ingin sampai terjadi kesalahpahaman yang tidak diinginkan di antara mereka. Menurutnya, akan terasa cukup aneh jika seorang wanita asing masuk ke rumah seorang pria yang sebenarnya sudah berkomitmen dengan orang lain secara terang-terangan. Jika Yuri memang sudah punya pacar, Sheena tidak ingin dianggap sebagai orang yang suka ikut campur atau bahkan dicap sebagai selingkuhan yang sangat buruk. Yuri segera memberikan klarifikasi kalau dia masih lajang dan Sheena sama sekali tidak perlu merasa khawatir soal hal tersebut. Mendengar itu, Sheena pun tersenyum tipis. Dia bilang kalau itu adalah jawaban terbaik karena sekarang dia bisa minum, sepuasnya tanpa harus merasa bersalah sedikit pun di dalam hati nuraninya tersebut. Yuri pun menyetujui hal itu karena dia juga ingin menikmati malam ini tanpa beban. Dia lalu bertanya balik apakah Sheena sedang menjalin hubungan sekarang. Sheena langsung mengangguk mantap dan mengaku sudah punya pacar. Dia bercerita kalau kekasihnya bernama Liam, seorang pria asing yang bicaranya sangat pedas dan tajam. Katanya Liam adalah seorang penyanyi hebat dan juga sangat pandai dalam urusan berkelahi. Mendengar hal itu, Yuri langsung merasa gelisah memikirkan konsekuensi ke depannya. Yuri pun memberanikan diri bertanya bukankah situasi mereka sekarang terasa salah. Namun Sheena hanya tersenyum misterius dan terdiam selama beberapa detik yang sangat lama. Kemudian, dengan tatapan yang penuh dengan keceriaan, dia memecah ketegangan itu dengan mengaku bahwa dia sebenarnya hanyalah sedang bercanda untuk menggoda Yuri saja. Melihat wajah bingung Yuri, Sheena menjelaskan kalau Liam yang dia maksud adalah Liam Gallagher, vokalis legendaris dari band Oasis yang sangat dia sukai sejak lama. Dia mengira kalau Yuri cukup paham soal dunia musik untuk bisa langsung menangkap leluconnya itu. Yuri pun bertanya, bagaimana mungkin dia bisa tahu? Sheena hanya memberikan senyuman kecil dan meminta maaf atas kejahilannya tersebut. Dia mengaku kalau dia memang sangat senang melihat reaksi Yuri saat sedang digoda. Yuri akhirnya hanya bisa menghela napas panjang karena merasa lega. Dia mengaku kalau Sheena benar-benar berhasil membuatnya merasa sangat takut selama beberapa saat tadi. Dia merasa sangat khawatir kalau tindakannya ini tanpa sengaja bisa melukai perasaan orang lain yang sebenarnya tidak bersalah. Sheena memperhatikannya sejenak, akhirnya mengangkat kaleng. Begitulah cara mereka memulai malam yang panjang ini. Sheena terus menatapnya dalam diam, lalu mengangkat kaleng birnya tinggi-tinggi untuk bersulang bersama Yuri sekarang enggak. Baiklah, kalian harus ikut dengerin gimana malam santai ini berubah jadi momen paling menegangkan bagi mereka. Sebelum bersulang, Yuri menatap tajam matanya, memastikan sekali lagi kalau dia benar-benar jomblo saat ini. Dia mengangguk pelan sebagai jawaban, dan tanpa ragu, mereka pun bersulang. Setelah menenggak beberapa kaleng, Yuri mulai lepas kendali dan mulai nyerokos penuh semangat tentang hal yang sudah lama dia pendam. Matanya berbinar saat membahas foto terbaru sang penyanyi di Instagram yang menurutnya menyimpan kode rahasia. Dengan penuh keyakinan, dia menjelaskan foto itu menampilkan sosok Yuki dalam 4 elemen yang berbeda. Yang baginya adalah bukti kuat bahwa lagu baru Long After tidak akan rilis bulan April. Belum cukup sampai di situ, dia juga menyoroti instrumen ukulele yang muncul di gambar tersebut. Menandakan kemungkinan penggunaan alat musik itu untuk lagu mendatang. China mendengarkan semua itu dengan serius. Meski dalam hati dia tahu foto itu sebenarnya tidak punya makna sedalam yang dipikirkan Yuri. Lalu Yuri mengaku merasa sangat senang karena berhasil memecahkan teka-teki kecil dari idola favoritnya tersebut. Bayangan soal lagu baru Long After yang batal rilis April membuatnya begitu antusias dan sangat bersemangat. Hingga dia sulit menahan diri. Tiba-tiba dia menunjuk China dan bertanya apakah dia merasakan gairah yang sama. Pertanyaan itu mengejutkannya, namun dia segera mengiyakan dan berkata sangat menantikan momen spesial itu segera hadir. Padahal kenyataannya, lagu itu sudah rampung meski dia belum punya jadwal rilis resmi di bulan April nanti. Semangat cowok itu membuatnya berpikir untuk mempercepat segalanya dan segera menandatangani kontrak distribusi musiknya sekarang juga. Nah, perhatikan bagian ini, Yuri menyadari sesuatu dan bergumam kalau suara China sangat mirip dengan vokalis Long After. Dia memuji suaranya yang sedikit serak dan punya nuansa kelam yang terasa sangat melankolis bagi pendengar, serta kelembutan yang menjadi ciri khas band tersebut. Mendengar pujian itu, pipi China seketika merona merah, dia langsung memalingkan wajah karena merasa salah tingkah.
Tapi Yuri mendadak menambahkan satu komentar tambahan lagi, bahwa vokal asli Long After terdengar sedikit lebih tajam, yang tanpa sengaja membuat China merasa kesal dan tersinggung. Yuri sukses memuji sekaligus memancing emosinya. China menghela napas, menyadari betapa tergilanya cowok ini pada band tersebut. Tapi tak menyangka dia akan mengoceh semalaman. Yuri pun bertanya apakah ocehannya itu sudah mulai mengganggunya. China tersenyum tipis, merasa obrolan ini adalah pelarian yang bagus daripada terjebak dalam perasaan yang aneh. Di tengah obrolan, China mendadak bangkit dan melangkah menuju tempat tidur milik Yuri dengan gerakan sangat santai. Dia duduk di atas kasur sambil merapikan rambutnya, lalu menyuruh Yuri untuk terus bercerita lebih banyak lagi. Dengan nada santai, dia bilang ingin berbaring sambil mendengarkan, lalu bertanya apakah itu akan menjadi masalah. Yuri bingung karena jika dia tidur di sana, dia pasti akan terlelap saat Yuri terus mengoceh panjang. Katanya, itu bakal seperti mendengarkan video YouTube pengantar tidur. China tertawa dan bertanya apakah dia boleh melakukannya. Di bawah temaram lampu kamar, dia berjanji akan menyimak semua yang ingin Yuri katakan sepanjang malam itu. Oke, sekarang suasananya jadi serius. China tiba-tiba bertanya apakah dia boleh menginap dan tidur di sana. Wajah Yuri memerah padam sampai tak bisa berkata-kata, sebelum akhirnya memberanikan diri bertanya apakah dia benar-benar serius. Dia malah balik bertanya, menanyakan apa salahnya jika dia numpang tidur di kamar tersebut malam ini. Yuri mengira ini cuma candaan dan memintanya berhenti menggoda. Namun China justru mendekat secara tiba-tiba kepadanya, mengikis jarak di antara mereka dengan tatapan menantang. Katanya, semua itu tergantung pada keputusan Yuri sendiri sekarang. Jika sang pemilik rumah menyuruhnya pergi, maka itu candaan. Tapi jika dia memintanya tinggal, maka tidak. Dengan nada provokatif, China bertanya apa pilihan Yuri dan apakah tawaran ini akan menjadi nyata atau tidak. Dia terdiam sejenak, tenggelam dalam pikirannya sambil mengingat semua kenangan manis yang mereka lalui bersama-sama selama ini. Akhirnya dia membolehkannya menginap, beralasan karena besok hari libur dan masih banyak hal yang ingin mereka bahas. Mendengar itu, Shimizu tersenyum kecil pertanda bahagia. Tapi suasana yang tadinya manis mendadak berubah sangat drastis. Karena dia mulai membuka kancing celananya agar merasa lebih santai, yang sukses membuat Yuri tersedak semua minumannya. Dia panik dan bertanya kenapa dia tiba-tiba melepas celana. Sambil tertawa melihat reaksi heboh cowok itu, dia menjelaskan perutnya begah karena bir, jadi dia hanya ingin melonggarkan kancing agar bisa sedikit lebih rileks. Yuri makin salah tingkah dan sulit memalingkan matanya, sebelum akhirnya menyarankan sesuatu dengan perasaan yang sangat canggung. Dan begitulah teman-teman, tawaran setelan olahraga yang nyaman akhirnya menyelamatkan suasana malam yang sangat panas itu. Oke, kalian harus lihat momen saat Yuri mencari baju yang ukurannya mungkin kebesaran buat Shina. Tiba-tiba Shina mendecak kecewa dalam gestur halus karena dia menyadari kalau birnya sudah habis. Yuri menyadari ekspresinya dan langsung bertanya apa minuman itu sudah benar-benar habis tak tersisa. Dia mengiyakan kalau itu kaleng terakhir, jadi Yuri menawarkan diri ke toko untuk beli lagi. Mendengar itu Shina langsung semangat, senyumnya menunjukkan kalau malam ini masih bakal terasa panjang. Tanpa ragu, Yuri berdiri dan pamit ke minimarket pojokan, janji bakal kembali secepat mungkin. Dia menyarankan Shina ganti baju mumpung dia pergi, tapi pas di pintu, dia mendadak berhenti. Yuri bertanya apa dia butuh titipan lain, mungkin sikat gigi atau barang penting yang serupa. Shina menolak karena dia selalu membawa perlengkapan lengkap di dalam tasnya untuk keadaan darurat. Tapi tiba-tiba dia teringat sesuatu dan memanggil Yuri kembali karena ada satu barang yang terlupakan. Dia minta tolong dibelikan sesuatu, gayanya santai saja tapi dia ingin barang itu ada di sana. Shina tidak bilang spesifik barangnya, beli saja apapun dan bakal diganti nanti. Sesampainya Yuri di toko. Nah, disinilah otak Yuri mulai traveling menebak-nebak apa sebenarnya yang Shina inginkan sampai dia mengira itu pembalut. Seumur hidup dia belum pernah membelinya, dan melihat rak penuh pilihan membuatnya bingung setengah mati. Mematung dengan muka merah padam, dia merasa bakal jauh lebih memalukan kalau harus balik dan bertanya. Lalu pandangannya bergeser ke rak sebelah, dan dia melihat satu barang yang bikin mukanya makin panas. Alat kontrasepsi. Yuri langsung overthinking, jangan-jangan barang ini yang sebenarnya dimaksud oleh Shina sejak tadi. Pikiran itu bikin jantungnya berpacu cepat, tapi dia langsung memarahi dirinya sendiri karena ide konyol tersebut. Meski berusaha menepis jauh pikiran itu, bayangan liar tadi terus menghantui kepalanya sepanjang jalan pulang. Bohong kalau dia tidak memikirkan itu, apalagi Shina memang wanita yang sangat menggoda dan cantik sekali. Ditambah lagi dia memang sudah lama mengagumi Shina, tapi dia tidak mau merusak segalanya karena impulsif. Dia yakin tindakan gegabah cuma bakal menghancurkan semuanya, dan dia tidak mau mengulang kesalahan masa lalunya. Bisa melihat Shina sebentar saja di kereta terakhir sudah cukup untuk membuat hari-harinya terasa sangat bahagia. Tapi di sisi lain, kalau Shina yang mengambil inisiatif duluan, rasanya tidak ada alasan untuk mundur. Hanya memikirkan kemungkinan itu saja sudah sukses membuat wajah Yuri kembali memanas karena rasa grogi. Rasa gugup dan bersemangat bercampur jadi satu, sebelum akhirnya Yuri tersadar dan kembali ke apartemen. Dia memberi salam saat masuk, namun tidak ada jawaban sama sekali yang membuatnya merasa agak heran.
Yuri mulai mencarinya dan menemukan Shina sudah terkapar di atas kasur dalam keadaan tertidur pulas. Dia terlihat begitu tenang dengan helai rambut yang berantakan di atas bantal, tampak sangat cantik. Yuri mendekat perlahan dan berbisik lembut sambil menyentuh bahunya, berniat menyelimutinya agar tidak jatuh sakit. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Momen ini benar-benar bikin napas kita semua berhenti sejenak. Tiba-tiba Shina bergerak cepat menarik leher Yuri sampai wajah mereka benar-benar berjarak sangat dekat dan intim. Suara Yuri gemetar saat memintanya berhenti sebentar, tapi Shina malah membalasnya dengan tawa renyah. Dengan nada bercanda yang sangat menggoda, Shina bergumam kalau Yuri adalah sosok pria yang tampan. Dia bilang Yuri benar-benar tipenya, kata-kata itu langsung bikin jantung Yuri terasa mau copot. Perasaannya campur aduk, tidak keruan antara senang dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Sebelum sempat diproses, Shina langsung pulas lagi sambil bergumam kalau Yuri adalah orang yang sangat baik. Yuri mematung selama beberapa detik, bertanya-tanya apakah dia tadi cuma mengigau atau mengatakannya dengan sadar. Dia memandangi Shina sejenak sebelum akhirnya menyelimutinya dengan lembut agar dia bisa tidur dengan nyaman. Saat bersiap tidur, Yuri tidak bisa berhenti membayangkan betapa dekatnya posisi mereka berdua beberapa saat lalu. Sentuhan jari Shina di lehernya terasa sangat halus, ditambah hembusan napas hangatnya yang begitu dekat. Hampir saja dia kehilangan akal sehatnya, lalu mencoba tenang sambil berbaring di sofa dengan pikiran berantakan. Sambil menahan malu, dia berpikir jika Shina benar-benar memeluknya tadi, dia pasti tidak akan sanggup menolak. Kalian dan saya pasti paham kan, kalau urusan hati memang sangat sulit dikendalikan saat diprovokasi. Esok paginya, Yuri harus terbangun dengan rasa kaku yang tidak tertahankan di bagian lehernya. Oke, kalian harus dengar cerita ini. Yuri nyesel banget dan mikir harusnya dia tidur di lantai aja pas bangun. Ternyata Shino udah nggak ada. Awalnya Yuri kira dia cuma ke kamar mandi, tapi pas nengok malah ada tas dengan catatan di atasnya. Itu tulisan tangan Shino. Isinya bilang kalau Yuri kelihatan pules banget pas lagi tidur, makanya dia nggak tega buat bangunin. Jadi dia milih buat cabut duluan. Shino juga nulis kalau baju yang dia pakai semalam udah ditaruh di dalam mesin cuci. Pas ngecek isi tasnya, Yuri baru sadar kalau Shino pergi pagi-pagi banget. Bahkan bir yang dia beli semalam pun dibawa sekalian. Tiba-tiba, dia nemu sesuatu yang bikin jantungnya mau copot, kondom yang dia beli di minimarket malam itu masih ada di sana. Coba kalian bayangin posisi dia, tangan gemeteran megang kondom itu sambil keinget lagi semua kejadian memalukan di malam sebelumnya. Dia emang beli itu, tapi jujur aja, cuma gerakan refleks doang tanpa kepikiran kalau benda itu bakal beneran dia pakai. Saat itu dia sadar kalau tindakannya nggak bener, tapi ya namanya juga cowok, di pikirannya sempat muncul sedikit keraguan nakal. Gimana kalau sesuatu beneran terjadi, dia pikir harus selalu sedia payung sebelum hujan. Sekarang dia cuma bisa natap benda itu dengan lemas. Rasa nggak enak mulai muncul di hatinya. Dia kepikiran, apa Shino bakal nganggep kalau dia itu sebenarnya cuma cowok mesum? Apa Shino pikir Yuri sengaja ngajak dia buat ngelakuin hal intim? Sumpah, saat itu Yuri bener-bener nyesel dan nyumpahin dirinya sendiri. Dia takut banget dicap pervert yang cuma mau nyari kepuasan satu malam. Besoknya pas dia lihat Shino duduk di tempat biasa. Rasa malu langsung nyerang Yuri bertubi-tubi. Rasanya susah banget buat sekadar nyapa atau mulai obrolan kecil kayak biasanya ke cewek itu. Dia tarik napas dalam-dalam terus pura-pura batuk biar Shino nengok. Shino cuma ngeliatin dia sebentar, dengan ekspresi yang sulit ditebak. Sampai akhirnya sebuah senyuman penuh godaan mulai muncul di wajah cantiknya. Dengan nada ngejek, dia bilang ada hal penting yang mau diomongin. Yuri pun cuma bisa pasrah dan duduk di samping dia. Otaknya langsung traveling nyari alasan. Dia bingung harus gimana, sampai kepikiran buat bikin skenario bohong biar dia nggak kelihatan memalukan. Rencananya sih mau bilang kalau kondom itu sebenarnya cuma buat keperluan tugas kuliahnya aja biar kelihatan lebih profesional gitu. Dia mau beralasan itu buat riset laporan marketing. Tapi ya kali, alasan kayak gitu kedengerannya bener-bener nggak masuk akal banget. Terus dia kepikiran mau bilang kalau itu cuma jimat keberuntungan. Katanya kan ada mitos kalau bawa begituan bisa bikin hoki. Terutama buat ngebantu pas lagi ujian, tapi makin dia mikir, alasan-alasan itu malah kedengeran makin konyol dan juga membagongkan banget. Dia tahu semua itu bakal kedengeran aneh kalau orang lain yang denger. Bohong cuma bakal bikin dia makin kelihatan menyedihkan. Mending jujur aja deh meskipun rasanya malu banget. Kejujuran emang pilihan terbaik daripada harus terus-terusan ngerasa bersalah kayak gini. Sekarang perhatiin momen ini, Yuri udah mau jujur meskipun bakal kena semprot dan mulai buka suara buat jelasin semuanya. Tapi Shina malah motong omongan dia dan mau ngomong duluan. Yuri kaget banget sama perubahan situasi yang tiba-tiba ini. Akhirnya Yuri mutusin buat dengerin dulu. Shino bilang ini bukan masalah gede banget sih, tapi ada hal penting yang harus diketahui. Ada sesuatu yang menurut dia harus Yuri denger langsung dari mulutnya. Dan disinilah suasana obrolan mereka jadi makin canggung. Shina ngasih tahu satu hal yang bikin Yuri makin melongo. Dia bilang kalau dia lagi mikir buat jaga jarak dulu. Kata jaga jarak kedengeran asing banget buat situasi mereka. Yuri pun nggak bisa nutupin rasa kagetnya pas denger kata itu. Tanpa pikir panjang dia langsung tanya alasannya apa. Shina pun mulai ngejelasin perasaannya tiap kali dia lagi ngabisin waktu bareng.
Dia ngerasa nggak ada ketegangan sama sekali. Padahal biasanya cewek bakal ngerasa waspada di situasi kayak gitu. Dia cerita kalau dulu. Dia sering nongkrong bareng temen-temen band omnya sambil bahas musik. Makanya dia selalu merasa nyaman dan santai di lingkungan manapun. Nah, pas lagi bareng Yuri, rasa nyaman yang sama itu muncul lagi. Dan menurut Shino, ini sebenarnya pertanda yang kurang bagus. Itu tanda kalau dia udah terlalu terbiasa bersikap apa adanya tanpa rasa waspada di depan Yuri. Tapi setelah kejadian semalam antara mereka, Sina ngerasa dia udah mulai ngelewatin batas. Makanya dia butuh waktu buat menjauh sebentar biar bisa mikirin semuanya dengan kepala dingin. Yuri cuman bisa diam 1000 bahasa sambil nyerna omongan Shino. Dia benar-benar nggak tahu harus ngerespon kayak gimana saat itu. Tapi akhirnya dia memberanikan diri tanya, apa semua ini gara-gara kondom yang dia beli dan Shino lihat di tasnya? Shino diam sebentar, terus dia malah ketawa kecil. Dia ngaku kalau mungkin benda itu emang yang bikin Yuri jadi kepikiran terus. Tapi dia langsung negasin kalau bukan itu masalah utamanya. Shino sama sekali nggak marah kayak yang selama ini Yuri takutin. Mengingat mereka abis pesta, hal kayak gitu sebenarnya wajar-wajar aja. Lagian mereka berdua kan udah sama-sama dewasa sekarang. Kejadian kayak gitu bisa dialamin siapa aja. Tapi sambil masang muka ngejek dan senyum nakal, Shino malah lanjut godain Yuri lagi. Katanya, dia bener-bener nggak nyangka kalau Yuri bakal ngira kalau hubungan mereka itu cuma bakal jadi petualangan satu malam. Yuri kaget setengah mati dengar omongan itu. Dia langsung panik gak tahu mau jawab apa dan buru-buru minta maaf biar gak salah. Dia negasin kalau gak bermaksud gitu. Dan itulah akhirnya percaya sama gue. Kalian pasti pengen tahu kelanjutannya nanti. Oke, kalian dan aku bakal lihat momen di mana Sina mulai ngebahas soal batas yang dia langgar. Ternyata, maksudnya bukan hal mesum kayak yang dipikir Yuri, soalnya buat dia itu nggak seberapa penting. Yuri makin bingung dong, terus nanya maksud aslinya apa. Sina cuma nunduk, kelihatan ragu mau lanjut ngomong. Dia diam beberapa detik, kayak lagi ngumpetin muka. Pas akhirnya buka suara, suaranya pelan banget, hampir bisikan. Sina bilang, kalau tingkahnya semalam itu nyebelin banget dan pasti bikin Yuri ngerasa nggak nyaman sama sekali. Yuri masih belum ngeh maksudnya apa. Terus Sina ngaku kalau malam itu dia main nerobos masuk apartemen. Dia masuk tanpa diundang, minjam baju dengan muka tembok, bahkan langsung asik tiduran di kasur milik Yuri. Padahal Yuri terpaksa tidur di sofa yang sempit. Sina malu banget pas ingat betapa nggak tahu dirinya dia. Dia merasa bertingkah kekanak-kanakan, kayak orang yang nggak peduli sama sekali soal akibat dari perbuatannya sendiri. Tapi coba kalian lihat reaksi Yuri sekarang. Bukannya marah, dia malah ketawa kencang banget dengar pengakuan itu. Dia nanya apa, cuma itu yang bikin Sina kepikiran. Sina yang malu jawab kalau pas mabuk dia senang. Saking gembiranya, dia sampai nggak sadar kalau sudah ngerepotin orang. Tapi pas sudah bangun, rasa bersalahnya langsung muncul. Besok paginya dia merasa jadi orang paling nggak sopan sedunia karena sudah bertindak terlalu jauh dan kasar. Makanya dia langsung kabur tanpa pamit, karena bingung mau minta maaf pakai cara kayak gimana yang benar. Yuri kaget dengar kejujuran Sina yang biasanya kelihatan sangat percaya diri dan gak peduli sama perasaan orang lain. Tapi melihat sisi rapuh Sina yang merasa bersalah begini benar-benar jadi hal yang sangat gak terduga buatnya. Tiba-tiba saja Sina kelihatan jauh lebih mengagumkan di mata Yuri. Rasa sedih dan malu itu terasa sangat manusiawi. Hal itu malah bikin Sina kelihatan makin cantik buat Yuri. Dia sampai harus buang muka buat nahan reaksinya. Tapi Sina sadar kalau Yuri lagi salah tingkah. Dia lanjut jelasin kalau dia mau jaga jarak dari kesalahan. Dia takut kalau terus dekat, dia bakal bertindak impulsif lagi dan malah nambahin masalah baru buat si Yuri. Makanya dia mikir mending jangan balik ke stasiun ini dulu. Tapi tiba-tiba, Yuri langsung ngebantah omongan itu seketika. Dia bilang itu nggak benar. Yuri langsung maju mendekat ke arah Sina, bikin cewek itu benar-benar kaget sekali. Nah, momen ini nih yang kita tunggu. Yuri akhirnya berani buat nahan Sina supaya nggak pergi menjauh darinya. Sina nanya kenapa Yuri bilang begitu. Yuri yang sebenarnya deg-degan tetap berusaha ngomong dengan penuh keberanian luar biasa. Katanya band favorit mereka mau rilis lagu baru, jadi dia pengen banget bisa ngobrolin soal itu bareng Sina. Mata Sina langsung membelalak kaget, dia langsung buang muka buat nyembunyiin rasa terkejutnya karena dapat ajakan barusan. Sina sempat mau lanjut nolak, tapi dia ingetin lagi soal kebiasaan mabuknya yang berisiko bikin Yuri repot lagi. Yuri yang sudah mantap bilang kalau Sina nggak perlu khawatir soal itu. Dia sanggup ngadepin semua tingkah Sina. Mau Sina bertingkah aneh atau ngerjain dia pas mabuk pun, Yuri bakal tetap terima dengan tangan terbuka lebar. Sina sampai nggak tahu harus ngomong apa lagi. Luar biasa gimana Yuri selalu bisa bikin dia bingung bereaksi. Suara pengumuman kereta datang mulai kedengaran di sana. Terus sambil senyum tenang, Sina akhirnya mulai angkat kepalanya lagi. Sambil natap Yuri, dia nanya apa boleh dia yang pilih camilannya lain kali, bikin Yuri agak bingung sedikit. Sina jelasin kalau nanti mereka minum bareng lagi di rumah Yuri, dia mau yang nentuin menu cemilan enaknya. Yuri langsung setuju tanpa pikir panjang. Dia merasa itu ide yang keren dan senyum Sina makin lebar jadinya. Sina berdiri dari bangku dan minta Yuri simpan apa yang dia beli kemarin buat mereka nikmatin bareng nanti. Yuri awalnya nggak paham, terus dia ingat soal benda sensitif yang dia beli, tapi kayaknya bukan itu maksudnya.
Ternyata tatapan Sina mastiin kalau yang dia maksud itu cuman bir. Pas sampai rumah, Sina langsung buka pintunya. Tanpa jelasin maksud aslinya, dia langsung lepas jaket dan rebahan di kasur sambil ngerasain rasa lega yang besar. Dia senang karena tahu Yuri nggak marah. Tadinya dia takut bakal dibenci, tapi dadanya masih kerasa sesak sekarang. Dia teringat lagi sama apa yang sudah dia lakuin semalam. Biarpun sudah dimaafin, rasa malunya tetap nggak hilang. Kejadian memalukan malam itu terus terngiang di kepalanya. Dia benar nyesal sudah bertingkah sekonyol itu di depan Yuri. Sambil guling di kasur, dia nenggelamin muka ke bantal karena malu banget sama kelakuannya yang mirip orang cabul. Tapi di saat yang sama, dia mikir andai saja dia nggak ketiduran, mungkin bakal ada hal seru terjadi. Dia ngebayangin gimana kalau Yuri beneran nyium dia malam itu. Pasti suasananya bakal jauh lebih manis dan romantis. Jadi gimana menurut kalian? Apa Yuri dan Sina bakal makin dekat setelah ini? Kita tunggu saja kelanjutannya ya. Oke, kalian harus lihat gimana Shina mengumpat dirinya sendiri karena merasa konyol lalu memutuskan untuk mandi biar fokus nulis lagu. Sambil pegang ponsel buat cek melodi latihan tadi, dia nggak sengaja lihat ada pesan masuk yang bikin dia langsung salah fokus. Ternyata DM itu dari Sanjino, sang bintang besar yang ngajak kolaborasi bareng dia buat proyek musik terbaru mereka. Di studio, Shina lagi asyik main gitar tapi tiba-tiba berhenti dan menghela napas panjang karena pikirannya nggak tenang. Pikiran dia melayang ke pesan Sanjino kemarin. Dia sadar kalau selama ini dia sudah berpikir terlalu jauh soal itu. Sampai sekarang dia belum balas karena bingung harus mulai dari mana. Dia benar-benar bimbang buat ambil keputusan besar ini. Gaya musik Sanjino emang keren banget buat kolaborasi, tapi pas lagi asyik mikir, tiba-tiba ada yang ketuk pintu studionya dengan keras. Ternyata itu pamannya yang masuk buat tanya apa dia masih latihan. Shina bilang dia baru mau selesai dan tanya balik ada apa. Si paman lagi pesan makan malam dan nawarin tteokbokki super pedas buat mereka makan bareng di ruang tengah nanti. Walaupun awalnya nggak rencana makan pedas, Shina akhirnya setuju juga. Begitu makanannya sampai, aromanya langsung bikin dia makin lapar. Pamannya bilang tteokbokki ini ampuh buat usir stres dan nyuruh Shina segera makan sebelum semuanya jadi dingin dan gak enak. Shina mulai makan dengan ragu-ragu karena pikirannya masih tersangkut di tawaran kolaborasi Sanjino yang bikin dia bimbang. Dia merasa bersalah karena telat balas pesan itu. Castro sadar kalau keponakannya ini kayaknya lagi nggak nafsu makan sama sekali. Dia kira rasanya kurang nendang, jadi dia tanya apa perlu pesan tteokbokki level pedas neraka biar lebih terasa mantap. Nah, perhatikan ini baik-baik. Shina akhirnya jujur kalau sebenarnya dia lagi bimbang soal ajakan kerja sama dari Sanjino. Pamannya anggap ini peluang emas, tapi bagi Shina tawaran ini datang terlalu mendadak dan bikin dia merasa tertekan sekarang. Nggak ada tuntutan yang aneh-aneh dari Sanjino, cuma Shina merasa kalau musisi yang satu itu udah masuk jajaran artis yang sukses banget. Kalau dia terima, band mereka bakal langsung jadi pusat perhatian publik dan media yang pasti bakal sangat melelahkan. Shina juga merasa nggak nyaman kalau wajahnya mulai dikenali banyak orang asing di mana-mana setiap kali dia keluar rumah. Mendengar itu, Castro terdiam sejenak. Dia paham banget soal ketakutan besar yang sedang dirasakan oleh keponakan tersayangnya itu. Sebenarnya dia ingin Shina cuek saja demi karirnya, tapi dia tahu kalau dia nggak bisa memaksakan kehendaknya begitu saja. Dia tahu luka lama Shina masih berbekas dan mungkin masa lalu itu masih terasa sangat menyakitkan buat dia ingat kembali. Rasa sakit dan trauma lama itu sepertinya masih tersimpan sangat rapat di suatu tempat di dalam lubuk hati Shina. Castro cuma berharap Shina bisa segera bangkit dari masa lalunya dan terbang tinggi sebagai musisi yang bebas tanpa beban. Dia menyarankan Shina buat ketemu Sanjino langsung biar mereka bisa bicara dari hati ke hati sebagai sesama musisi profesional. Sesama musisi pasti bisa saling mengerti posisi masing-masing dan mungkin saja Sanjino punya solusi terbaik buat masalah Shina. Paling nggak mereka bisa jadi teman baru. Shina mulai berpikir kalau ide dari pamannya itu lumayan masuk akal juga. Tiba-tiba pamannya bercanda bilang, mereka harus ketemu Sanjino buat minta tanda tangan demi naikin popularitas studio musik mereka. Shina langsung merasa kesal, karena dia nggak mau pakai taktik promosi murahan dan palsu kayak gitu buat studionya sendiri. Malamnya di stasiun kereta, Shina baru sadar kalau dia sudah buang waktu seharian penuh cuma buat galau nggak jelas. Padahal harusnya dia fokus ngurusin aransemen gitar buat lagu barunya, yang sampai sekarang progresnya masih belum ada kemajuan. Dia melihat poster iklan di dinding dan mulai merenung soal gimana kehidupan berat yang dijalani para bintang ternama itu. Gimana cara mereka hadapi tekanan publik yang kejam dan tetap berani melangkah maju tanpa rasa takut sedikit pun. Dia pengen banget bisa punya mental baja kayak gitu, biar kuat menghadapi semua tekanan yang datang di hidupnya sekarang. Nah, kalian gak bakal percaya, pas sampai stasiun Shina, malah lihat Yuri lagi pasang muka aneh yang bikin dia sempat speechless. Ternyata Yuri lagi latihan buat persiapan wawancara kerja lewat program khusus karyawan yang dia ikuti di kantornya hari itu. Dia lagi mengulang-ulang semua materi pelatihan wawancara yang baru saja dia dapatkan dari mentornya pagi tadi di sana. Rupanya si Yuri lagi latihan bikin ekspresi wajah biar bisa senyum alami dan kasih kesan pertama yang sempurna buat para pewawancara nanti.
Shina penasaran mau lihat materinya, dan Yuri kasih izin karena menurut dia isi pelatihannya nggak ada yang spesial banget. Sambil memperhatikan dengan sangat teliti, Shina bertanya-tanya dalam hati soal isi materi pelatihan yang kelihatan sangat kaku itu. Apa beneran perlu sampai sedetail ini cuma buat hadapi wawancara kerja yang sebenarnya terdengar sangat membosankan buat dia? Yuri mengiyakan karena dia harus bikin cerita yang pas sama tren perusahaan besar zaman sekarang yang menurutnya sangat rumit. Bagi Yuri ini semua merepotkan banget. Tiba-tiba saja Shina punya sebuah ide seru buat bantu temannya itu latihan. Dia mau melatih Yuri biar cowok itu bisa jaga kontak mata tanpa rasa canggung sedikit pun saat bicara nanti. Nah, kalian dan aku bakal lihat gimana jadinya sesi latihan tatap-tatapan mereka yang pastinya bakal canggung banget. Oke, kalian harus lihat ini. Shina bilang aturannya simple. Dia tanya dan Yuri dilarang buang muka. Sambil duduk, dia negasin kalau Yuri nengok dikit aja dia kalah. Shina nanya, apa dia paham? Yuri kelihatan salting dan nanya, apa harus di sini? Kalian pasti mikir hal yang sama, kan? Lagian nggak ada orang lain juga kok. Tapi Shina tiba-tiba sadar kalau tatapan mata Yuri kali ini beneran beda banget. Udah lama dia nggak lihat Yuri seserius ini. Menarik banget. Sejujurnya ini pertama kalinya dia melihat ekspresi Yuri yang begitu serius. Oke, mari kita perhatikan momen Shina melihat sisi lain Yuri ini. Shina membayangkan saat Yuri masuk ke ruang wawancara nanti. Dunia bakal terpesona melihat aura ketegasan dan tekad yang terpancar darinya. Sosok pria yang berjuang mati-matian demi masa depan. Dia bahkan berkhayal melihat Yuri memakai setelan rapi dengan rambut yang disisir ke belakang. Wajahnya langsung memerah padam hanya karena membayangkannya saja. Tapi tiba-tiba Yuri membuyarkan lamunannya dan bertanya kapan sesi tanya-jawab dimulai. Shina tersentak kaget dan beralasan kalau dia cuma sedang melamun sebentar, tapi sekarang mereka sudah benar-benar siap untuk segera mulai. Shina melempar pertanyaan pembuka yang cukup liar, menanyakan kapan terakhir kali Yuri berciuman. Sontak Yuri shock dan langsung kehilangan ketenangannya. Dia protes dan bingung perusahaan mana yang bakal menanyakan hal pribadi begitu. Shina berdalih kalau wawancara kerja seringkali penuh kejutan. Jadi dia harus siap menghadapi situasi aneh seperti itu juga. Tapi Yuri tetap bersikeras kalau tidak akan ada orang gila yang bertanya. Dia bahkan bilang ini bukan permainan kejujuran saat mabuk. Shina merasa jawaban itu sangat membosankan dan langsung menyatakan Yuri tidak lulus. Sambil bercanda Yuri mengancam bakal melaporkannya ke Kementerian Tenaga Kerja, yang justru membuat Shina tertawa kecil melihat tingkah laku cowok itu. Sebagai bekal wawancara, Shina memberikan pick gitarnya sendiri, dan menjelaskan kalau benda kecil itu adalah jimat keberuntungan yang sangat berharga. Dia selalu memakainya saat beraksi di panggung, dan yakin jika Yuri membawanya, cowok itu tidak akan melakukan kesalahan sedikit pun nanti. Karena bagi Shina, pick itu menyimpan seluruh energi dan kerja kerasnya dalam bermusik. Dia meminta Yuri terus menyimpannya selama wawancara berlangsung. Demi menjamin kesuksesan Yuri, cowok itu menatap benda kecil di tangannya dengan erat sambil mengucapkan rasa terima kasih yang paling tulus. Dia berjanji akan selalu membawanya. Hal itu membuat Shina sangat bahagia, dan dia mengajak Yuri untuk segera pulang sekarang juga. Nah, saat mereka makin dekat, ada kejutan lain yang menunggu. Kereta sudah tiba dan sementara itu Sanggino sedang sibuk di studionya. Dia mengecek ponselnya dan seketika bersemangat saat melihat balasan dari band bernama The Long Afternoon yang sudah dia tunggu sejak lama. Pesan itu menyebutkan kalau mereka akan mempertimbangkannya setelah rapat internal, dan Sanggino merasa band ini benar-benar punya karakter yang unik, terutama karena mereka mengajak bertemu langsung untuk berdiskusi. Hari pertemuan pun tiba dan Shina kini berdiri tegak di depan gedung megah. Inilah tempat yang dijanjikan Sanggino untuk mereka bertemu. Meski sudah bersiap, Shina mendadak merasa ragu dan sedikit bingung di sana. Dia bertanya-tanya sendiri di lantai mana studio itu berada. Saat itulah Sanggino muncul dengan sebuah senyum tipis yang tersungging di wajahnya. Dia bertanya apakah dia personil band The Long Afternoon. Sanggino memperkenalkan diri secara resmi dengan tatapan yang terlihat sangat terpesona. Dia juga bertanya apakah Shina kesulitan menemukan lokasinya. Shina mengangguk dan mengaku tidak akan sampai tanpa bantuan dari Google Maps. Sanggino tertawa pelan dan mengaku sempat khawatir, karena semua gang di area ini terlihat identik dan orang sangat mudah untuk tersesat. Dia bertanya kenapa Shina datang sendirian, karena di pesan sebelumnya tertulis kalau akan ada anggota band lain yang ikut menemani. Shina menjelaskan kalau dia terbiasa bekerja sendiri dan anggota lainnya biasanya cuma membantu saat proses rekaman atau aransemen lagu saja. Mendengar hal itu, Sanggino bertanya apakah band ini sebenarnya hanya berisi satu orang saja. Shina pun mengiyakan hal tersebut secara santai. Dia menjelaskan kalau setiap anggota punya karier solo masing-masing, bahkan pemain drumnya saja masih berstatus sebagai mahasiswa aktif di universitas. Sanggino terdiam sejenak sambil berpikir dan berkomentar kalau meskipun dia punya band, Shina lebih terlihat seperti seorang artis solo berbakat. Dia pun mengajak Shina masuk ke dalam gedung untuk melanjutkan pembicaraan. Sambil melangkah menuju studio pribadi miliknya, Sanggino bertanya sesuatu tentang bagaimana dia lebih suka dipanggil. Shina menjawab dengan tenang bahwa namanya adalah Shina, dan dia bebas memanggilnya dengan nama apapun.
Begitu masuk, Sangino memberitahu kalau ruang rapat kantornya sedang direnovasi, jadi mereka terpaksa harus mengobrol di dalam ruang studio pribadinya. Dia juga menyebutkan rencana untuk mencoba merekam demo lagu mereka. Shina yang penasaran kemudian bertanya apakah seluruh gedung megah ini miliknya. Sangino membantah dan menjelaskan kalau dia baru menyewa beberapa ruangan saja, tapi dia sangat optimis jika label musik barunya ini sukses. Dia bermimpi suatu saat nanti bisa membeli seluruh gedung ini. Info itu mengejutkan Shina, tapi reaksinya tidak seheboh yang dibayangkan oleh Sangino. Kalian bisa bayangkan perasaan Sangino. Dia sudah pamer habis-habisan, tapi Shina malah terlihat biasa saja dan tetap bersikap sangat tenang. Dia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah reaksi dingin itu pertanda buruk bagi rencana kerja sama mereka untuk kedepannya nanti. Sangino merasa frustrasi karena menganggap Shina tidak tertarik bergabung, padahal dia sudah berusaha sangat keras untuk meyakinkan gadis berbakat itu. Namun kenyataannya Shina cuma merasa sangat lelah karena begadang semalaman demi mengubah lagu, dan sekarang dia hanya ingin rapat ini selesai. Dia ingin segera beristirahat di studio secepat mungkin. Saat sampai di ruangan, Sangino menawarkan minuman sebagai bentuk keramahannya pada Shina. Tapi Shina menolak dengan sopan karena ingin langsung fokus membahas rencana kolaborasi. Sangino tersenyum canggung menyadari kalau Shina sedang terburu-buru. Mengingat mereka berdua memang punya jadwal yang sangat padat hari ini, Sangino pun segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk memulai diskusi. Shina mengamati sekeliling ruangan dengan rasa penasaran, sementara Sangino sibuk menyiapkan peralatan audio untuk mendengarkan demo lagu yang dibawa Shina. Sangino tersenyum canggung menyadari ketergesaan Shina, karena mereka berdua memang harus segera menyelesaikan pertemuan ini di tengah jadwal yang padat. Nah, kita lihat saja apa yang bakal terjadi selanjutnya pada Shina. Oke, kalian dan aku akan melihat bagaimana sebuah talenta besar mulai mengambil langkah pertamanya yang berani. Dia memintanya bertanya jika ada yang membingungkan. Shina pun mulai membaca kontrak itu dengan sangat teliti. Shina penasaran apakah dia harus tampil di panggung atau mengungkap wajah aslinya jika mereka bekerja sama. Sangino terdiam sejenak sebelum menjawab bahwa keputusan ada di tangannya. Dia bisa tetap menjadi sosok anonim. Identitasnya tetap rahasia atau dia bisa muncul perlahan jika memang itu keinginannya. Namun, ada satu hal lagi. Sebelum lanjut, Sangino mengungkap alasan sebenarnya mengapa dia sangat ingin berkolaborasi dengan The Long After ini. Ini bukan sekadar soal kesuksesan komersial atau uang semata. Sebenarnya alasannya jauh lebih dalam dari itu. Dia ingin dunia mengenal Shina sebagai musisi berbakat, karena dia benar-benar mengagumi semua karya yang dibuatnya. Dia berharap Shina mempertimbangkannya. Setelah selesai meninjau dokumen itu, Sangino langsung mengajaknya untuk mulai merekam demo. Shina awalnya mengira Sangino akan menuntutnya tampil secara langsung di depan publik, tapi ternyata dugaannya salah. Sangino sama sekali tidak membahas soal itu. Muncul keraguan di dalam pikiran Shina tentang niat pria ini. Apakah dia hanya berpura-pura baik demi kesepakatan, atau memang tulus? Setelah semuanya siap, proses rekaman pun dimulai. Sangino menekan tombol putar dan melodi mulai mengalun. Shina mendengarkan musik tersebut selama beberapa detik saja. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Dia merasa ini bukan kolaborasi sejati dan langsung meminta musiknya untuk dihentikan. Shina bertanya apakah tugasnya hanya mengisi vokal pada lagu yang sudah diselesaikan secara sepihak oleh Sangino. Sangino mengonfirmasi hal itu dan bertanya pendapatnya. Shina mengakui kalau lagu buatan Sangino memang terdengar sangat luar biasa. Namun bagi Shina, kolaborasi sejati seharusnya mencerminkan gaya musik mereka berdua secara seimbang dan juga adil. Dia kemudian meminta Sangino untuk menyingkir sejenak agar dia bisa bekerja sendirian tanpa ada gangguan sama sekali. Shina mulai menghapus bagian-bagian yang dianggap tidak perlu. Sangino bingung kenapa dia tidak menyembunyikannya saja daripada menghapusnya. Shina mengaku tidak tahu caranya dan lebih memilih untuk melenyapkannya sekaligus. Hal ini membuat Sangino merasa sangat panik. Padahal dia sudah begadang selama 3 malam demi mencari ketukan perkusi yang paling sempurna untuk lagu tersebut. Melihat karyanya terancam dihapus, mata Sangino mulai berkaca-kaca. Shina merasa lagu aslinya sebenarnya sudah cukup sempurna. Dia takut perubahan apapun justru akan merusak gaya unik mereka. Namun dia mulai menyadari sesuatu yang penting. Ada banyak orang yang sangat menghargai musiknya dan identitas yang selama ini telah dia bangun dengan susah payah. Dia tidak boleh menyerah, apalagi kolaborasi ini adalah peluang emas untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya kepada dunia. Shina pun mulai bermain dengan penuh intensitas, menuangkan seluruh gaya khasnya ke dalam aransemen lagu tersebut sekarang. Kalian lihat itu? Sangino terpaku melihat kemampuan Shina yang meningkat pesat tepat di depan kedua matanya sendiri. Dia tahu Shina suka shoegaze dan post-rock, tapi tidak menyangka dia seahli itu dalam menyusun aransemen musik. Sekarang Sangino mengerti bahwa Shina tidak mencoba mengubah gayanya, melainkan menggabungkannya menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Shina berhasil mengubah lagu itu menjadi cerminan dirinya sendiri dan memberikan nyawa lewat kepribadiannya yang sangat kuat. Sangino tersenyum lebar, menyadari bahwa bekerja dengan gadis ini akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan bagi dirinya. Kini dia sangat yakin bahwa The Long After, atau lebih tepatnya Shina, adalah seniman yang benar-benar luar biasa.
Merasa sesuatu yang besar akan lahir, dia memecah keheningan dan bertanya apakah Sheena ingin segelas bir dingin. Sheena menatapnya sejenak lalu mengangguk setuju. Dia berjanji akan menyelesaikan bait pertama dan seluruh aransemen hari ini juga. Sementara itu, di sudut kota yang lain, Yuri sedang berjuang di depan komputernya untuk menyelesaikan sebuah tugas penting. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Dia takut nilainya akan anjlok hanya karena argumen yang dia tulis terasa lemah. Karena buntu, dia memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menghirup udara segar dan mulai merenungkan masa depannya yang tidak pasti. Pada pertengahan April nanti, semua ujian akhirnya akan selesai. Dia menyadari akan memiliki lebih banyak waktu luang nanti. Dia harus mulai bersiap untuk pameran kerja, tapi tiba-tiba terlintas keinginan untuk pergi minum bersama dengan Sheena. Tentu saja itu tergantung pada kesibukan Sheena sendiri. Mendadak ponselnya bergetar karena ada sebuah notifikasi baru yang masuk. Yuri kaget karena dia sangat yakin ponselnya sudah dalam mode senyap. Jika berbunyi di perpustakaan, dia pasti habis. Begitu membaca isinya, dia langsung terdiam 1000 bahasa. Beberapa jam kemudian, Sheena terlihat sedang mendengarkan demo lagunya. Saat menunggu kereta di stasiun, tiba-tiba seseorang memanggilnya. Yuri datang dengan napas terengah-engah, tapi wajahnya tampak sangat ceria. Dengan penuh semangat, dia bilang mereka harus mengadakan pertemuan musik karena The Long After akan segera merilis lagu. Sheena pun bingung. Percayalah, kalian dan aku pasti akan menyukai apa yang terjadi selanjutnya. Oke, teman-teman, mari kita lihat bagaimana rencana kencan Yuri yang satu ini saat menjelaskan konsep pesta audisi. Ini seperti klub film, tapi versi musik, dan Sheena terlihat sangat terkesan karena belum pernah mendengar hal unik seperti itu. Yuri bercerita saat SMA dulu seorang teman mengajaknya ke acara serupa, di mana seorang penyanyi memutar lagu-lagu barunya. Musisi itu menjelaskan semua inspirasi dan proses kreatifnya. Itulah alasan mengapa Yuri menyarankan mereka melakukan hal yang sama. Lalu dia bertanya, apakah Sheena sudah melihat postingan Instagram milik DeLong dan Eternal sambil menunjukkan unggahan tersebut padanya. Dia menyebutkan lagu barunya akan rilis tanggal 28 April, lalu mengajak Sheena mendengarkannya bersama di rumahnya nanti. Sambil menatap layar ponsel, Sheena ragu dan bertanya apakah suasananya tidak akan terasa hambar tanpa kehadiran sang artis langsung. Baginya mendengar interpretasi langsung dari sang musisi adalah hal yang krusial, dan Yuri pun setuju dengan pendapat tersebut. Namun dia tetap merayu bahwa mereka bisa bersenang-senang sambil minum sedikit, yang disambut Sheena dengan sebuah senyuman tipis. Nah, di sini Sheena mulai curiga nih. Apakah minum bersamanya adalah niat asli Yuri yang sebenarnya selama ini? Yuri sempat terkejut dan langsung membantah, berdalih bahwa dia hanya benar-benar ingin mengobrol tentang karya musik terbaru itu saja. Dia menyebut nama DeLong dan Eternal lagi, tapi wajahnya memerah saat akhirnya mengakui apa yang sebenarnya dia inginkan sekarang. Ternyata dia hanya butuh alasan agar bisa minum lagi bersamanya. Membuat Sheena memperhatikannya dan tersenyum dengan sangat manis sekali. Sheena pun menjawab kalau dia setuju dengan ide pesta itu karena akan sangat bagus untuk menghilangkan stres, tapi dia perlu memeriksa jadwalnya dulu. Pada tanggal 28 April itulah dia baru tersadar bahwa dia memiliki jadwal untuk merekam lagu kolaborasi tepat pada malam yang sama. Akhirnya Sheena bilang itu tidak mungkin karena dia akan berada di studio sampai larut, membuat Yuri merasa sangat kecewa mendengarnya. Meski Yuri memahami situasinya, Sheena langsung berusaha menawarkan diri untuk mengatur ulang semua jadwal kegiatannya demi bisa bertemu dengan Yuri. Sebab menurutnya masih ada waktu, tapi Yuri memohon agar dia tidak melakukannya karena itu hanyalah ide spontan, dan dia tidak ingin Sheena merasa terbebani. Sheena memperhatikan Yuri yang tampak lesu seperti anak anjing malang yang tidak diajak jalan-jalan, dan itu membuatnya merasa sangat bersalah. Namun sayangnya dia tidak bisa berbuat apa-apa karena jadwal dengan band sudah ditetapkan, sehingga tidak mungkin untuk diubah lagi sekarang. Setelah merenung sejenak, Sheena menepuk bahu Yuri dan berkata bahwa mereka masih bisa minum bersama pada kesempatan lain yang akan datang. Dia bilang Yuri tidak butuh alasan formal jika ingin mengajaknya minum, lalu menyarankan agar mereka keluar setelah ujian Yuri selesai. Yuri pun setuju karena yakin masih ada hari baik lainnya, dan beberapa hari kemudian suasana berpindah ke area kampus Yuri. Di tengah kelas, sang profesor mengumumkan bahwa waktu ujian telah berakhir dan memerintahkan seluruh mahasiswa untuk segera meletakkan alat tulis. Yuri menyerahkan lembar jawabannya lalu meregangkan badan dengan sangat lega. Merasa beban ujian yang berat akhirnya sudah selesai dia lewati. Meskipun begitu, dia masih harus menyelesaikan beberapa tugas kuliah tambahan yang harus segera dikumpulkan pada minggu depan nanti secara tepat waktu. Sambil berjalan santai melewati area kampus, dia mulai membayangkan waktu luang yang akhirnya akan segera dia dapatkan dalam waktu dekat. Dia merasa tidak akan kuat jika ada satu ujian lagi. Lalu tiba-tiba sekelompok temannya memanggil dan bertanya apakah dia sudah menyelesaikan semua soalnya. Mereka mengajak Yuri untuk ikut berkumpul terakhir kalinya, tapi Yuri menolak dengan sopan karena dia harus berangkat bekerja hari ini. Temannya terus membujuk dengan alasan semua anggota klub akan datang, tapi Yuri bersikeras menolak karena dia sudah mengambil jatah libur minggu lalu. Oke, dengarkan ini.
Ternyata alasan sebenarnya adalah karena lagu baru Delong dan Eternal rilis hari ini dan dia ingin mendengarkannya. Dia tidak ingin melewatkan momen emosional ini. Jadi meskipun tidak bisa bersama Sheena, dia akan menikmati lagu baru itu seorang diri. Yuri pun berpamitan pada teman-temannya dan berharap mereka bersenang-senang, sementara dia sendiri akan menunggu sampai pukul 16 untuk mendengarkan lagunya. Agar bisa mendengarkan dengan perasaan yang tepat, Yuri berjalan keluar kampus sambil tersenyum sendiri, bahkan hingga dia sampai di tempat kerja. Senyumnya tidak pernah pudar, bahkan di dalam kereta bawah tanah hingga dia melangkah menuju rumahnya, rasa bahagianya masih terus terpancar jelas. Begitu sampai rumah, dia langsung membuka pintu dengan kasar, mengempaskan tubuh ke sofa, lalu melempar tasnya jauh-jauh demi mengambil sebuah headphone. Dia sudah bersiap menekan tombol putar, tapi tiba-tiba perutnya berbunyi sangat keras, mengingatkannya bahwa dia belum menyantap makan malam sejak tadi. Karena baru saja menerima gaji, Yuri memutuskan untuk sedikit boros dengan memesan satu porsi ayam goreng yang sangat dia inginkan. Setelah selesai memesan, dia meminta agar makanan ditaruh di depan pintu saja, lalu memutuskan untuk segera mandi sambil menunggu pesanannya datang. Yuri merasakan semua rasa lelahnya hilang seketika, namun tiba-tiba dia malah teringat pada Sheena saat membayangkan betapa cantiknya wajah gadis itu tadi. Sambil menyandarkan tubuh di dinding kamar mandi, dia merasa hari yang meriah ini entah kenapa terasa sangat sepi tanpa kehadiran Sheena. Tiba-tiba bel pintu rumahnya berbunyi nyaring, membuatnya bingung karena dia ingat, betul, sudah meminta kurir untuk menaruh makanannya di luar saja. Bel itu terus berbunyi dengan sangat berisik, membuat Yuri terpaksa keluar dari kamar mandi dengan perasaan kesal sambil berteriak ke arah pintu. Dengan rasa frustrasi dia membuka pintu untuk menegur kurirnya, namun suaranya langsung terhenti seketika saat melihat sosok yang sangat dia kenali. Ternyata itu Sheena, dan kalian pasti tidak sabar melihat bagaimana kelanjutan dari kejutan manis ini di episode berikutnya kan? Oke teman-teman, kita mulai cerita manis ini dengan Sheena yang wajahnya memerah saat bilang dia kira ada rapat musik. Yuri ingat, kalau Sheena punya rencana malam itu makanya dia pikir mereka nggak bisa ketemu. Tapi Sheena datang lebih awal. Karena mau habisin malam bareng Yuri sambil bawa minuman spesial, dia tanya apa dia datang terlambat. Yuri langsung bilang nggak, dia juga baru saja sampai, terus dengan cepat ngajak Sheena masuk ke dalam. Tapi sebelum masuk, Sheena berhenti dan tanya apa Yuri selalu cuma pakai celana dalam kalau lagi sendirian. Saat di rumah, Yuri kaget dan baru sadar kalau dia beneran cuma pakai celana dalam sekarang. Wajahnya merah padam dan dia minta Sheena tunggu sebentar pas dia mau ganti baju. Sheena tertawa sendiri. Mikir kalau Yuri pasti baru beres mandi pas dia datang. Sambil buru-buru pakai baju, Yuri sadar sesuatu. Sheena beneran datang ke rumahnya, tapi kondisi rumah lagi berantakan dan sampah pun belum dibuang sama sekali. Nah, perhatikan baik-baik ya. Tiba-tiba suara Sheena manggil dan tanya apa boleh pinjam baju buat ganti. Dia bilang mau mandi dulu, karena malam ini bakal spesial dan dia mau bersih buat menikmatinya. Di dalam kamar mandi Sheena mulai menyegarkan diri sambil merasakan kucuran air. Rasanya sangat nyaman sekali. Di sisi lain pintu, Yuri lagi beresin meja kecil tapi pikirannya melayang kemana-mana sambil merenung. Dia ingat Sheena tahu alamatnya dan kejadian terakhir kali. Padahal Yuri kira alkohol bikin Sheena melupakan segalanya. Ternyata Sheena ingat semuanya dengan jelas, dan itu bikin Yuri cemas kalau Sheena tiba-tiba muncul tanpa kabar. Mikirin kemungkinan itu, dia merasa harus selalu jaga apartemennya tetap bersih dan rapi mulai dari sekarang. Dia bahkan kepikiran mau beli pengharum ruangan. Tiba-tiba suara Sheena manggil dia dari dalam kamar mandi. Dia bilang nggak ada handuk di sana dan minta Yuri ambilin satu. Yuri langsung jawab bakal segera ambil. Tapi karena saking gugupnya, dia malah kebingungan pas lagi nyari handuk yang terselip di dalam lemari Pukwan. Setelah beberapa saat akhirnya dia nemu satu dan langsung kasih ke Sheena yang menunggu di balik pintu. Dia seolah-olah lupa tempat penyimpanannya. Tapi perhatikan ini, akhirnya dia menemukan satu dan langsung menyerahkannya kepada Sheena. Sheena bilang makasih terus langsung nutup pintu. Yuri duduk di lantai, bingung kenapa dia bisa gugup parah. Padahal cuma ngasih handuk doang, tapi jantungnya berdetak kencang banget. Dia coba tarik napas buat tenang, karena dia tahu harus tetap kalem di situasi kayak gini. Biar nggak mikir aneh, dia bayangin lagu remix. Rasanya dia hampir dapat inspirasi gila, tapi lamunannya buyar pas Sheena muncul lagi di depannya. Kalian lihat sendiri kan, Sheena bilang kalau kemeja yang Yuri kasih itu kegedean banget di badannya sekarang. Yuri kaget dan langsung lari lihat itu. Sheena bilang bajunya bisa melorot kalau dia banyak gerak. Makanya dia tanya apa ada baju yang lebih pas. Terus dia pose nakal sambil kasih senyuman licik, tanya apa dia harus pakai kemeja itu demi selera Yuri. Wajah Yuri makin panas dengar godaan itu. Tapi dia ikut bercanda dan bilang nggak punya baju lain. Sheena tahu dia bohong dan minta ganti. Akhirnya Sheena pakai hoodie milik Yuri yang meskipun besar, tapi setidaknya resletingnya bisa dia tutup sampai atas. Dia sadar betapa lebar bahu Yuri saat lihat hoodie-nya sangat longgar dan dia merasa itu sangat keren. Yuri tanya gimana Sheena bisa beres kerja cepat banget, padahal katanya mau lembur di studio sampai malam. Sheena terdiam sejenak dan ingat kejadian di studio musik pas dia lagi rekaman vokal bareng bandnya. Waktu itu dia bilang ke krunya kalau hasil rekaman terakhir sudah oke dan minta diputar ulang previewnya.
Dia baru saja beres rekam bait lagu buat mixing. Di luar ruangan, staf bilang monitoring sudah selesai. Di sana ada Harry, sang gitaris utama dari grup band The Long Eternal yang memperhatikan Sheena. Dia komentar kalau Sheena rekaman sangat cepat hari ini, padahal biasanya butuh banyak take sampai dia puas. Linai si pemain bass bilang itu bakal kelihatan di hasilnya karena suara Sheena emang seintens itu. Beberapa saat kemudian Sheena keluar dari studio dan bilang kalau bagiannya sudah benar-benar beres semua. Sanjiro puji kerja bagusnya dan ajak dia pesta bareng karena hari rekaman sudah berakhir bagi mereka. Tapi Sheena menolak tanpa ragu karena katanya masih ada kerjaan lain yang harus dia selesaikan malam ini. Dia bilang perayaan nanti saja pas mixing beres dan bagian drum sudah direkam lebih dulu sejak awal. Sebelum pergi, dia ucapin makasih ke semua orang dan minta mereka berhati-hati pas jalan pulang nanti. Harry mau ajak minum buat rayain lagu baru, tapi Sheena pergi cepat banget sampai dia nggak sempat. Harry sampai gumam apa Sheena punya pacar. Nah, gimana menurut kalian nasib Harry? Tulis di bawah ya. Oke, kalian harus lihat momen ini. Sheena dan Yuri lagi asyik makan ayam goreng sambil nikmatin waktu berdua. Di sela-sela obrolan mereka, China bilang dia nggak pernah tahu pasti kapan rekaman bakal beres. Makanya dia selalu nyiapin waktu cadangan buat jaga-jaga. Ternyata trik itu sering bikin kerjaannya selesai lebih awal dari jadwal. Yuri cuma manggut-manggut tanda mengerti. Merasa cara kerja China itu unik. Tiba-tiba, China ngajak minum-minum dulu sebelum mereka dengerin. Karya terbaru dari grup The Long Eternal. Yuri sempat nanya apa whiskinya itu barang mahal, tapi China cuma ketawa. Katanya sih harganya masih wajar kok. Pas mereka tos, Yuri langsung nenggak minumannya sekali teguk sampai habis. Bikin China kaget lihat dia minum secepat itu. Yuri nungguin dia buat ngikutin, tapi China cuma senyum dan mau pelan-pelan aja. Dia takut cepat mabuk kalau buru-buru. Kata-kata itu bikin Yuri mikir, rasanya dia nggak pernah minum whisky semendadak ini. Padahal sebelumnya dia selalu santai. Belum sempat dia ngomong, China langsung ganti topik pembicaraan dan ngajak buat mulai dengerin lagunya sekarang. Yuri setuju karena hari makin larut, lalu nyari lagunya lewat HP-nya. Nah, kalian perhatiin ini pas ketemu, Yuri nanya kesiapan China lalu menekan tombol putar. Musik pun mulai bergema. China dengerin dengan serius, padahal dia sudah dengerin lagu itu ribuan kali pas proses rekaman. Sampai dia pikir bakal ngerasa bosan. Tapi anehnya, kali ini rasanya beda banget. Tiap nadanya ngingetin dia sama perjuangan. Saat nyusun melodi dan nyobain instrumen baru, segala macam pikiran mendadak muncul di kepalanya begitu saja. Dan dia ngerasa sebagian jiwanya udah masuk ke lagu itu. Bayangin ada orang lain di luar sana bakal dengerin karyanya. Bikin perasaannya jadi campur aduk. Sambil nyicip minumannya, dia penasaran banget gimana reaksi Yuri sekarang. Apa Yuri bakal suka dan bangga? Atau justru dia bakal ngerasa kecewa sama hasil akhirnya? Apapun jawabannya, bagi China yang penting Yuri dengerin lagunya. Meski di lubuk hati, dia pengen banget Yuri terkesan. Pas dia nengok buat ngeliat Yuri, dia shock berat. Ternyata mata Yuri udah mulai berkaca-caca. China kaget bukan main gak nyangka Yuri bakal nangis. Dengan suara pelan, dia manggil nama Yuri. Dan cowok itu langsung tersadar dari lamunannya. Dia kedip-kedip sebentar, terus nanya apa lagunya sudah selesai diputar. China nggak peduli sama pertanyaan itu. Dia lebih khawatir dan nanya apa yang lagi Yuri pikirkan sampai sedih gitu. Soalnya dia kelihatan emosional banget. Yuri sempat ragu, lalu dia buang napas panjang dan bilang kalau dia baik-baik saja. Katanya lagunya keren parah dan liriknya ngena banget di hati. Terutama di bagian tentang perasaan yang mulai memudar, sesuatu yang ingin digenggam tapi sulit diraih, dan bagaimana dia merasa masih mirip dengan sosok itu. Kalian ngerasain kan betapa dalamnya lirik itu? Terus Yuri nanya gimana sebenarnya perasaan China pas dengerin versi final lagunya. China sempat mikir dan bahas soal melodi, tapi sebenarnya pikirannya melayang kemana-mana. Dia keinget momen awal diajak kumpul musik. Awalnya dia males dateng karena takut bakal dicuekin, tapi sekarang pas lagi bareng Yuri, dia cuma mau seneng-seneng dan minum sepuasnya, ngobrol, ketawa, dan bercanda, jantungnya mulai berdebar nggak karuan. Rasanya semangat banget sampai mau meledak. Dia coba inget-inget apa pernah ngerasain hal kayak gini sebelumnya. Tapi dia nggak nemu jawabannya. Pas China ketawa sendiri, Yuri ngelihatin dia dengan muka agak merah dan bingung harus gimana. Dia pikir mungkin karena udah lama nggak minum alkohol keras, atau mungkin gara-gara kebawa suasana lagunya. Tapi jujur dia pengen banget meluk China saat itu juga. Pikirannya jadi kacau balau karena bingung. Apa ini emang perasaan tulusnya, atau cuma efek samping dari whisky dan melodi yang mereka dengerin? Tiba-tiba, China angkat gelasnya dan sambil senyum manis, dia nyeritain sebuah fakta yang unik banget. Dia bilang, semuanya berawal pas band legendaris Beatles mendarat di New York pada 7 Februari 1964. Ceritanya pas ada wartawan yang minta mereka buat nyanyi di depan umum. Keempat personilnya malah kompak bilang kalau wartawan itu harus bayar dulu. Mereka berdua pun ketawa bareng. Dan Yuri ngerasa itu cerita yang kocak. Dia langsung sadar kalau China itu fans berat Beatles. Soalnya dia hafal banget detailnya. China cuma ngangguk pelan dan jelasin kalau band legendaris itu jadi inspirasi musik pertamanya dari sang paman sejak kecil. Pamannya dulu sering banget dengerin lagu-lagu mereka. Dan awalnya China ngerasa aneh karena suaranya kedengeran jadul banget di telinganya. Dia nggak ngerti liriknya, jadi susah buat nikmatin.
Tapi lama-kelamaan setelah sering dengerin, dia baru sadar betapa hebatnya mereka. Baginya keren banget mikirin suara orang-orang. Oke, kalian dan aku baru aja dapat pelajaran hidup. Seni itu emang abadi melintasi waktu. Oke, kalian harus dengerin kisah Shina yang terobsesi bikin musik abadi, bahkan sampai 100 tahun ke depan. Bahkan setelah invasi alien sekalipun. Yuri yang bingung pun bertanya apa dia beneran percaya soal itu. Shina bercanda bilang alien bakal hancurin bumi pakai pesawat putih, bikin mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Yuri bilang dia kayak anak kecil, tapi tiba-tiba suasananya berubah serius saat dia nanya soal musik. Yuri penasaran mau dengar lagunya, bikin Shina kaget dan seketika suasana jadi canggung banget. Dia sempat gugup dan nunduk, mikir keras apa harus jujur. Akhirnya dia milih buat tetap bungkam. Shina bilang dia belum bikin apa-apa, seolah ingin cepat-cepat menutup topik pembicaraan yang sensitif ini. Yuri kecewa karena dia yakin lagu Shina bakal keren. Untuk mengalihkan perhatian, Shina langsung nawarin koktail. Dia mau buatin campuran whisky spesial, tapi Yuri menolak halus karena kepalanya sudah mulai pusing. Yuri ngaku sudah kebanyakan minum, lalu memuji lagu barunya The Long Afternoon yang menurutnya sangat menarik. Waktu ditanya apa dia ngantuk, Yuri mengiyakan karena memang staminanya sudah di batas akhir. Ternyata dia begadang semalaman demi ujian. Shina cuma bisa menatap cowok di depannya itu dalam diam. Tiba-tiba dia tiduran di pangkuan Yuri sambil main ponsel. Yuri kaget dan nanya dia lagi ngapain. Dengan santai, Shina bilang dia cuma mau posisi nyaman buat nulis di buku harian digitalnya. Dia pakai aplikasi surat untuk bintang, di mana setiap kalimat yang ditulis bakal jadi bintang virtual. Wajah Yuri memerah saat nanya apa dia bakal nulis malam ini. Shina mengangguk dengan tatapan nakal. Shina bilang bakal nulis kalau paha Yuri itu bantal paling pas, perpaduan sempurna antara empuk dan kokoh. Yuri makin malu dan gak paham maksudnya. Godaan Shina ini benar-benar bikin dia salah tingkah. Shina cuma tersenyum, tipis, dan memberikan jawaban yang sangat singkat, tapi bikin jantung mau copot. Dia mau tidur pakai paha Yuri sebagai bantal. Yuri tertawa dan bilang bakal ikut tidur bareng. Shina menatapnya penasaran, nanya apa dia cuma bercanda. Tapi Yuri malah memberikan respons yang sangat serius. Yuri mendekat dan nanya dengan tatapan tajam. Apa Shina takut atau mengira dia cuma main-main saja? Sambil tersenyum tenang, Shina bilang dia nggak takut sama sekali karena ngira Yuri cuma lagi mabuk. Dia menyentuh pipi Yuri lalu ngajak tidur karena matanya sendiri sudah mulai terasa sangat berat. Nah, perhatikan ini. Yuri menegaskan kalau dia sadar dan pengen banget tidur dalam pelukan Shina malam ini. Yuri nanya apa Shina mau tidur bersamanya. Shina terdiam, bingung harus merespons tawaran yang sangat berani itu. Akhirnya dengan senyum menantang, Shina nanya apa Yuri cukup bernyali buat memeluknya dengan erat. Dia buka lengan dan menantang Yuri buat membuktikannya. Tanpa basa-basi, Yuri langsung menerjang ke arah Shina. Mereka berdua langsung jatuh ke lantai. Yuri benar-benar nggak mau menyia-nyiakan kesempatan emas di depan matanya. Shina terpaku melihat intensitas Yuri saat cowok itu berbisik kalau dia sudah sekuat tenaga menahan diri. Ayo ngaku, kalian juga baper kan denger Yuri bilang nggak mau bersikap kurang ajar sama Shina. Tatapan Shina melembut dan dia bilang bakal nurutin kemauan Yuri. Malam itu mereka cuma ingin berpelukan. Suasananya jadi hangat banget, tapi beberapa detik kemudian, Shina sadar kalau Yuri sudah nggak bersuara lagi. Dia manggil nama Yuri tapi nggak ada jawaban. Ternyata cowok itu beneran ketiduran sambil memeluknya erat. Shina ingat Yuri begadang semalaman, jadi dengan sisa tenaganya, dia coba memindahkan Yuri ke tempat tidur. Pelan-pelan dia baringkan Yuri di kasur sambil menatap wajah tenang cowok yang bikin hatinya berdebar itu. Shina merasa aneh karena Yuri bisa tidur nyenyak setelah bikin jantungnya mau meledak gara-gara tindakannya tadi. Dia mulai melepas jaket Yuri. Teringat kalau tadi Yuri bilang pengen banget tidur bareng dia. Shina penasaran apa Yuri bakal keberatan kalau dia tiduran lebih dekat lagi dari yang seharusnya. Dia taruh jaketnya di sofa lalu ikut berbaring. Aroma sabun dan parfum Yuri langsung menyerang indranya. Bau whisky dan aroma lembut dari pakaian Yuri benar-benar bikin Shina merasa sedikit pusing tapi nyaman. Hasratnya makin kuat buat lebih dekat lagi sampai dia pengen banget ngerasain aroma kulit telanjang Yuri. Tapi dia sadar diri dan gak mau rahasianya terbongkar, terutama soal identitasnya sebagai vokalis utama band. Dia masih menyembunyikan banyak hal dari Yuri. Hal ini bikin dia merenung tentang perasaannya yang sebenarnya. Ternyata bukan Yuri yang penakut buat memeluk seseorang, tapi justru Shina yang masih sembunyi dalam ketakutannya. Oke, kalian harus dengerin cerita tentang identitas rahasia ini. Bisa jadi dia yang pengecut sebenarnya. Pagi harinya, Yuri terbangun dengan kepala yang luar biasa berat. Dia bingung berapa banyak alkohol yang dia minum sampai berakhir di ranjang. Dia hanya ingat Shino mengoceh soal grup band Beatles. Tapi setelah itu semuanya benar-benar gelap gulita. Sambil memeluk selimut, dia mengira Shino sudah pulang sejak tadi malam. Tapi, ada sesuatu yang terasa aneh di sana. Dia merasa selimutnya agak keras, tapi juga empuk dan sangat lembut secara bersamaan. Secara mengejutkan, Shino tiba-tiba muncul dari balik selimut sambil tersenyum manis. Menyapa Yuri apakah dia sudah bangun. Yuri benar-benar syok berat, sementara Shino dengan santai bertanya apakah dia tidur nyenyak atau merasa terganggu. Masih linglung, Yuri bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini cuma mimpi indah atau kenyataan?
Coba kalian bayangkan rasanya bangun tidur dan bingung apa ini nyata atau cuma blunder besar yang memalukan. Tiba-tiba, Shino menawarkan sarapan dan mengajak Yuri untuk menyantap ramen instan bersama-sama. Tidak lama kemudian, Shino asyik mengeringkan rambutnya sementara Yuri menyiapkan makanan, namun pikirannya masih saja berkelana kemana-mana. Dia terus memikirkan apakah mereka benar-benar menghabiskan malam berdua atau dia melakukan hal aneh saat mabuk. Keraguan itu terus menyiksanya sampai akhirnya Shino memanggil dan bertanya soal rencana kegiatan Yuri hari ini. Masih sedikit salah tingkah, Yuri mencoba menjawab dengan tenang bahwa dia tidak punya janji penting apapun. Dia menjelaskan bahwa setelah urusan pekerjaan selesai, dia hanya akan bersantai di rumah untuk membereskan beberapa tugas. Mendengar itu, Shino tampak lega dan bilang kalau semalam dia sangat lelah dan senang Yuri punya waktu istirahat. Dia bangkit berdiri sambil mengambil mangkuk ramennya, berniat menghabiskannya sebelum memutuskan untuk pulang ke rumah. Yuri sempat menawarkan apakah Shino mau tetap di sana sampai jam kerja mulai agar dia tidak merasa keberatan. Shino berbalik dengan tatapan yang sangat menggoda lalu bertanya, apakah Yuri ingin menghabiskan waktu lebih lama dengannya. Pertanyaan itu bikin Yuri panik bukan main dan langsung membantah, meski wajahnya terlihat sangat gugup. Dia beralasan kalau Shino mungkin terlalu lelah jika harus pulang dulu lalu pergi lagi ke studio nantinya. Dengan senyum tanpa beban, Shino menjawab bahwa dia harus pulang dulu karena perlu berganti pakaian bersih. Dia menambahkan bahwa apartemennya jauh lebih dekat ke lokasi studio kerja dibandingkan rumah Yuri yang sekarang. Yuri sempat berpikir untuk mengajak Shino mampir kapan saja dia mau, tapi dia langsung mengubur niat itu. Lagi pula, buat apa Shino datang ke rumahnya tanpa alasan jelas, dia pun mencoba meyakinkan diri bahwa mereka biasa saja. Tiba-tiba saja Shino memanggil lagi dan bertanya, apakah Yuri termasuk orang yang rajin berolahraga. Tentu saja Yuri menjawab kalau dia rutin latihan di rumah dan sesekali lari pagi karena dulu anak atletik. Shino tertawa seolah sudah menebaknya, tapi rasa penasaran Yuri memuncak dan langsung bertanya alasan di balik pertanyaan itu. Nah, di sini ceritanya makin menarik. Shino mulai bahas fisik Yuri yang ternyata bikin dia baper semalaman. Mendengar kata pelukan itu, Yuri langsung panik dan bertanya dengan nada tinggi apakah dia benar-benar memeluk Shino semalam. Shino menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu dan bertanya-tanya apakah Yuri benar-benar lupa kejadian panas itu. Shino membongkar rahasia bahwa Yuri memeluknya tiba-tiba dan mengaku sudah menahan perasaannya sejak lama. Mata Yuri membelalak kaget mencoba mencerna informasi gila itu sambil bergumam kalau hal tersebut mustahil terjadi. Dia mengira Shino hanya sedang menjahilinya, namun gadis itu dengan tegas menjamin bahwa ceritanya 100% nyata. Dengan nada antara menggoda dan serius, Shino sekali lagi menanyakan ingatan Yuri soal malam yang berkesan itu. Tapi melihat Yuri yang masih tampak sangat kebingungan, Shino memutuskan untuk menambahkan satu detail lagi. Dia bilang saat Yuri memeluknya begitu erat, dia sempat mengira tidak akan bisa tidur sama sekali malam itu. Ternyata Yuri malah tertidur duluan, jadi Shino ikut berbaring di sampingnya sambil menikmati ketenangan suasana kamar tersebut. Yuri langsung minta maaf karena terlalu mabuk, tapi Shino bilang tidak masalah sebab dia juga menyukainya. Shino mengaku sudah lama tidak dipeluk seerat itu dan baru sadar kalau tubuh pria ternyata sangat kokoh. Dia meminta Yuri untuk tidak terlalu memikirkannya dan meyakinkan bahwa semua baik-baik saja di antara mereka. Setelah itu, dia bangkit dan mulai mengumpulkan piring kotor, berniat mencucinya sebelum dia benar-benar pergi. Beberapa jam kemudian di taman, Yuri berlari melewati pasangan lain dengan kecepatan tinggi yang luar biasa. Sambil berlari, pikirannya terbagi antara latihan fisik dan bayang-bayang Shino yang terus menghantui kepalanya. Dan itulah akhir dari momen canggung mereka, percaya deh, kalian pasti setuju kalau Yuri nggak bakal bisa tenang habis ini. Halo sobat, hari ini kita bakal lihat kelanjutan kisah Yuri yang terus membohongi perasaannya sendiri. Tetap saja bayangan Shina terus muncul, dia berharap cewek itu punya rasa yang sama tapi langsung menepisnya. Sambil mengatur napas karena ide konyol itu, Yuri mulai melakukan peregangan otot agar tidak terlalu kaku. Dia meyakinkan diri untuk lari satu putaran lagi sebelum akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Rencananya dia mau 1000 kali push up untuk melatih otot tubuh bagian atas. Sementara itu di kantor Shina. Shina sedang sangat fokus menggambar ilustrasi barunya dengan perasaan yang sangat gembira. Tugas itu membuatnya bersemangat sampai tiba-tiba dia merasa karakter di gambarnya mirip dengan seseorang yang dia kenal. Shina terpikir untuk mengunggahnya ke Instagram nanti. Dia benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri saat sedang sibuk bekerja. Tiba-tiba saja Harry muncul entah dari mana sambil berteriak memanggilnya hingga membuat Shina kaget setengah mati. Saking kagetnya, Shina langsung menyembunyikan tablet grafisnya, membuat Harry curiga kalau dia sedang melihat sesuatu yang mesum. Shina langsung membantah keras tuduhan itu dan balik bertanya dengan ketus, apa tujuan Harry datang ke ruangannya. Harry menjelaskan kalau timnya sudah memesan studio itu untuk jam 3 dan Shina pun mengangguk paham. Perhatikan baik-baik ya, Shina menganggap studio itu dipesan orang bodoh padahal Harry ada di sana. Dia bercerita kalau semalam dia dan Gino mabuk berat, Shina pun bertanya apa mereka lanjut pergi pesta. Harry membenarkan hal itu, dan bilang mereka sempat mengobrol serius sebelum pulang.
ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Harry menawarkan Sheena untuk tampil di video klip live. Tawaran mendadak itu jelas membuat Sheena sangat terkejut. Rekamannya dilakukan secara langsung, tapi wajah Sheena tetap bisa disembunyikan agar identitasnya tidak ketahuan publik. Harry menunggu jawaban, tapi Sheena hanya diam menatapnya karena dia sadar kalau tawaran ini akan mengubah segalanya. Menjadi model video musik itu langkah besar, tapi tiba-tiba dia teringat Yuri dan berharap cowok itu menontonnya. Akhirnya Sheena setuju asal wajahnya tetap rahasia, sementara itu Yuri sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja barunya. Seluruh badannya terasa remuk akibat latihan keras tadi. Dia sedikit menyesal tapi merasa harinya sudah sangat produktif. Dia sudah sarapan bareng Sheena, olahraga, menyelesaikan tugas, dan mendengarkan lagu baru dari grup The Long and the Short. Begitu sampai di kafe, Yuri ingin menyapa bosnya, tapi malah bertemu orang lain yang membuatnya merasa sangat bingung. Dia menyapa rekan barunya, lalu segera pergi berganti seragam kerja. Yuri bilang kalau sekarang sudah waktunya pergantian shift dan bertanya kenapa bos mereka belum juga kelihatan datang. Ternyata sang bos sedang sakit flu parah sejak 1 jam lalu dan langsung dilarikan ke rumah sakit malam ini. Yuri merasa khawatir dan bertanya seberapa parah sakitnya. Temannya bilang, bos mereka sedang demam tinggi dan menggigil parah. Kalian setuju kan kalau Yuri emang cowok PK? Dia bahkan berniat menelepon bosnya nanti malam. Karena Yuri sudah datang, dia menyuruh temannya pulang, tapi gadis itu menolak karena tidak tega membiarkannya bekerja sendiri. Dia tetap tinggal, dia adalah Iori, mahasiswi yang bekerja shift malam. Iori berjanji akan membantu Yuri malam ini saja. Dia bekerja sangat gesit melayani semua pelanggan dengan sangat efisien. Pekerjaan berat itu terasa ringan berkat bantuannya setelah memastikan semua pesanan aman, Iori pun beristirahat sejenak. Yuri mengambil kesempatan di waktu senggangnya untuk menelepon bosnya dan menanyakan kondisi kesehatan wanita itu sekarang. Saat telepon diangkat, bosnya menjawab dengan nada tenang dan bilang kalau kondisinya sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Dia mengaku kalau hanya kelelahan karena terlalu banyak bekerja dan sepertinya dia juga terlalu banyak minum semalam. Sambil asyik menonton drama Korea, alasan konyol itu membuat Yuri spontan tertawa kecil karena merasa situasinya sangat lucu. Meskipun merasa kasihan, Yukina bertanya apakah Yuri sanggup menangani semua pekerjaan di kafe itu sendirian malam ini. Yuri melirik ke arah Iori yang masih sibuk di kasir dan bilang kalau gadis itu bersedia untuk membantunya. Bosnya langsung berteriak kaget dari telepon. Dia tidak menyangka kalau Iori bakal mengambil 2 shift kerja sekaligus. Yuri menjelaskan kalau Iori cuma mahasiswi yang sedang libur panjang dan tidak punya kegiatan apapun di siang hari. Tidak masalah selama dia dapat bonus, sang bos pun akhirnya setuju dengan tawaran itu. Dia khawatir Yuri akan kelelahan, jadi dia meminta Yuri untuk menutup toko lebih awal jika memungkinkan nanti. Apalagi bosnya masih harus menjalani pemeriksaan medis lagi di rumah sakit. Yuri pun memintanya agar beristirahat dengan tenang. Yuri menutup telepon dengan perasaan lega karena bosnya baik-baik saja, lalu dia segera menghampiri Iori untuk bicara. Gimana menurut kalian aksi Yuri ini? Dia mengingatkan Iori agar tidak bekerja terlalu keras malam ini. Oke, kalian harus lihat gimana Yori meyakinkan Yuri buat tetap tenang meski kafe bakal ramai parah malam ini. Dia jamin fisiknya kuat buat lembur. Yuri bersyukur banget punya asisten rajin, meski Yori sebenarnya masih anak baru. Sebelum beresin tugas lain, Yuri mau buang sampah dulu dan nitip meja kasir ke Yori buat dijaga sebentar. Tapi sebelum dia melangkah pergi, Yori bilang kalau bos pernah spill kalau Yuri itu mahasiswa tingkat akhir. Dia penasaran apa Yuri lebih tua darinya. Tapi sebelum sempat dijawab, Yori langsung kasih lampu hijau buat dia. Nggak perlu sungkan bicara santai, karena dia berumur 23. Yuri akhirnya setuju buat ngobrol lebih akrab. Suasana jadi makin luas, terus dia minta Yuri jagain toko selagi dia angkut tumpukan sampah keluar. Sambil buang sampah, Yuri kepikiran betapa supelnya Yori. Bayangkan baru kerja sehari tapi sudah minta bicara santai begini. Dia jadi teringat masa lalu saat dia sendiri masih seceria itu dan gampang akrab sama siapa saja. Dulu dia nggak pernah hitung seberapa lama kenal orang buat jadi teman. Sekarang, dia mulai sadar ada yang berubah. Kapan ya dia mulai kasih jarak sama orang lain? Tapi ya sudahlah, mending fokus kerjaan dulu sekarang. Tapi tunggu, kalian harus lihat ini. Pas balik ke kafe, Yori langsung lapor kalau ada masalah besar. Ternyata ada pesanan kilat 15 minuman plus sandwich buat 15 orang. Yori sampai kelabakan sendiri. Demi memastikan pendengarannya nggak salah, Yuri tanya lagi apa benar pesanan itu buat 15 orang sekaligus. Yori mengangguk stres karena tiap menunya beda-beda. Ini benar-benar bikin dia mau gila saking banyaknya variasi. Yuri bagi tugas, Yori bikin minum dan dia urus roti. Sambil kerja dia mikir betapa mendadaknya situasi ini. Sambil lirik Yori, dia merasa beruntung banget cewek itu mau lembur buat bantu beresin kekacauan pesanan ini. Awalnya dia ragu karena Yori masih hijau, tapi ternyata kinerjanya satset dan bisa diandalkan banget. Pas shift berakhir, Yuri menghela napas panjang. Makin lama hari berganti, jumlah pelanggan di kafe makin membludak. Tiba-tiba Yori tanya apa dia boleh cabut duluan. Rasanya dia sudah benar-benar capek setelah badai pesanan tadi. Dia tawarin bantuan tutup toko, tapi Yuri nolak halus. Dia ingat pesan bos soal urusan transportasi Yori.
Si bos nggak mau tanggung ongkos taksi, jadi Yori disuruh pulang cepat. Tapi Yori bilang taksi itu nggak perlu. Rumahnya persis di seberang gedung ini. Dia pamit pulang duluan dan Yuri cuma bisa kasih salam selamat malam. Yuri minta dia hati-hati di jalan, sambil liatin Yori pergi, dia mulai siap-siap buat tutup toko sendirian. Kalian sadar gak? Tiba-tiba Yuri diam. Ada satu hal penting yang bikin dia mendadak kepikiran setengah mati. Dia penasaran berapa umur Nona Shina sebenarnya. Selama ini mereka asyik ngobrol, tapi dia nggak pernah tanya umur. Rasa keponya makin jadi, tapi dia coba tepis dan lanjut kerja. Fokus beresin sisa-sisa gelas yang kotor dulu. Pas ketemu di stasiun, Shina dengan santai bilang umurnya 39 tahun. Yuri langsung terdiam 1000 bahasa. Masih syok berat, dia tanya apa Shina lagi bohong. Shina malah balik nanya dengan wajah yang seolah nggak percaya. Apa Yuri beneran telan bulat-bulat omongan soal umur 39 itu? Yuri bilang ya nggak mungkin lah. Kalau beneran, dia bakal kaget banget karena muka Shina awet muda. Jadi, berapa sih umur aslinya rahasia ya? Shina bilang itu bukan rahasia. Dia cuman heran kenapa Yuri mendadak jadi sepenasaran itu soal angka usia. Dia balik ingetin kalau dia pun nggak tahu umur Yuri. Yuri cuma bisa menatap Shina dengan bingung. Yuri akhirnya setuju kalau masalah umur itu sebenarnya hal sepele yang nggak perlu dibahas panjang lebar. Tapi dasar cowok, dia masih penasaran. Meski begitu, dia minta maaf karena sudah tanya hal yang nggak penting. Ngerasa sudah agak ketus, Shina mencoba cairkan suasana. Oke, dia bakal jujur soal umurnya sekarang. Syaratnya satu, Yuri harus tetap panggil dia Nona setiap kali sebut nama. Nggak boleh panggil nama doang. Yuri curiga apa ini trik biar dia tetap panggil Nona. Shina jelasin kalau dia suka diperlakukan seperti itu. Dia merasa lebih dihargai sebagai wanita dewasa. Yuri malah tanya apa Shina lagi main peran-peranan begini. Tentu saja tidak. Shina ngaku kalau dia sebenarnya malu, tapi senang setiap Yuri panggil dia Nona Shina. Yuri nggak keberatan panggil gitu, tapi dia tagih janji. Jadi berapa umur kamu yang sebenarnya sekarang ini? Dia kira seumuran, tapi ternyata Shina baru 21 tahun. Yuri langsung melongo saking kagetnya. Padahal Yuri sudah 25. Dia merasa konyol karena selama ini ngira Shina itu sudah sarjana. Minimal kan umur 22 baru bisa lulus kuliah. Jadi logika umurnya benar-benar nggak masuk akal. Nah, plot twistnya, Shina ngaku kalau dia memang nggak pernah kuliah setelah lulus sekolah. Kalian nggak nyangka kan? Halo teman-teman, mari kita masuk ke kisah yang penuh rahasia dan godaan ini. Bahkan Shina menawarkan kartu identitasnya sebagai bukti. Hal itu membuat Yuri makin bingung, soalnya dia ingat Shina pernah bilang kalau dirinya masih berstatus sebagai mahasiswi. Shina menjelaskan kalau dia memang mulai bekerja di saat yang seharusnya, dia gunakan untuk menempuh pendidikan di universitas. Dia menambahkan kalau secara teknis dia nggak berbohong. Yuri merasa aneh melihat gadis semuda itu sudah sangat ahli meracik whisky. Ternyata dia belajar dari pamannya. Sambil bersandar manja di bahu Yuri, Shina mengingatkan soal janji pria itu untuk memanggil namanya. Dengan tatapan nakal, dia memanggil nama Yuri secara langsung. Waduh, Yuri membatin kalau gaya bicara gadis ini benar-benar seperti orang dewasa. Aura Shina yang sangat berpengalaman membuat Yuri sempat mengira kalau usia mereka mungkin setara atau bahkan lebih tua darinya. Ternyata di balik wajah cantiknya, dia adalah seekor rubah licik yang pandai memutarbalikan situasi dan selalu membuat orang lain merasa sangat kebingungan. Di hari yang biasa di kafe, Yukina mengeluh betapa capeknya dia setelah keluar dari rumah sakit dan butuh pijatan segera. Bos cantik itu merasa butuh relaksasi total sebelum dia benar-benar terjun kembali mengerjakan tugas-tugas kantornya hari ini. Sambil memperhatikan bosnya dengan cermat, Yuri menyarankan agar Yukina mengambil waktu istirahat lebih lama demi pemulihan kesehatannya. Tapi bosnya malah menolak karena nggak mau rugi secara finansial. Yuri bergumam kalau wanita ini mungkin bakal mati demi uang. Yukina membalas kalau bokek jauh lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Tak lama kemudian, dia pun langsung mengalihkan pembicaraan. Sekarang perhatikan baik-baik, Yukina mulai menanyakan pendapat Yuri tentang rekan kerja baru mereka yang bernama Yori. Meski baru 2 bulan bekerja, Yori dikenal sangat efisien, ceria, dan punya kemampuan luar biasa dalam melayani setiap pelanggan. Namun, Yuri memperhatikan kalau Yori belum hafal semua resep minuman. Yukina memakluminya karena gadis itu memang belum punya pengalaman. Walau begitu, Yukina sangat bersyukur ada Yuri di sana, karena tanpa bantuannya, dia nggak bakal bisa merasa tenang sedikit pun. Baginya, Yuri adalah satu-satunya staf paruh waktu yang bisa dipercaya mengurus kafe. Yuri kaget mendengar kejujuran bosnya yang tiba-tiba itu. Dia merasa canggung dan bingung harus merespons apa, lalu bertanya kenapa bosnya tiba-tiba membicarakan hal yang sangat serius. Sambil tersenyum manis penuh kekaguman, Yukina dengan cepat mengganti topik dan bertanya tentang jadwal libur Yuri berikutnya. Yuri mengaku tidak punya rencana besar. Akhirnya bosnya mengajak makan daging bareng sebagai bentuk terima kasih atas kerja kerasnya kemarin. Mendengar itu, Yuri malah bercanda dengan meminta uang saja sebagai gantinya. Jawaban itu sukses membuat Yukina kesal setengah mati saat mendengarnya. Dengan nada ketus, dia bilang kalau semua gaji Yuri sudah dibayar lunas tanpa kurang sepeser pun dari kesepakatan awal. Sambil menghela napas, Yukina memohon agar Yuri mau menemaninya minum sambil menikmati hidangan daging yang sangat lezat. Yuri menyarankan makan di rumah saja,
Tapi Yukina bersikeras pergi keluar karena menurutnya makan sendirian itu benar-benar terlihat menyedihkan. Dia membayangkan betapa depresinya harus mencuci piring sendirian di rumah. Hal itu membuatnya teringat betapa membosankannya hidup tanpa kemewahan. Dulu dia sering mengeluh di rumah tentang betapa dia merindukan gaya hidup yang jauh lebih kaya dan mewah. Dengan tekad bulat, dia menegaskan kalau mereka harus makan di luar. Karena jadwalnya kosong, akhirnya Yuri pun setuju untuk ikut. Tetapi tepat saat suasana mulai santai, Yukina menyadari ada sesuatu yang gak beres dan ekspresinya langsung berubah drastis. Yuri yang penasaran mulai memperhatikan gerak-gerik bosnya. Tiba-tiba Yukina menyuruhnya menjaga kasir sebentar, karena dia harus mengurus sesuatu sebelum meninggalkan kafe. Di sudut lain, Sanjino sedang asyik mendengarkan musik di ponselnya. Dia sedang mengevaluasi hasil mixing lagu kolaborasi terbarunya. Meskipun versi studionya terdengar lengkap, dia merasa versi Sheena punya keunikan tersendiri meski suaranya terdengar agak sedikit kasar. Baginya, setiap instrumen memberikan warna yang berbeda, menciptakan harmoni yang sangat khas dari karya milik DeLonge dan Inferno itu. Saat sedang melamun mendengarkan musik, tiba-tiba ada suara yang mengganggunya. Ternyata ada orang yang diam-diam memotret dirinya. Dia merasa ada yang mengambil foto secara sembunyi-sembunyi. Ini bukan pertama kalinya, tapi tetap saja dia merasa sangat tidak nyaman. Sebenarnya dia lebih suka kalau orang-orang datang langsung dan meminta izin dengan sopan daripada mengambil foto secara ilegal. Dia merasa privasinya terganggu. Sanjino berpikir mungkin mereka hanya ingin tahu urusan pribadinya daripada mengagumi karyanya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengabaikannya, tapi dia juga tidak ingin membuat keributan yang bisa mengganggu ketenangan pelanggan lain. Karena itulah, dia memilih untuk segera pergi. Namun di saat yang sama, Yukina tiba-tiba muncul menghalangi si pengambil foto tersebut. Dengan tegas, bos kafe itu menyuruh orang tersebut berhenti memotret karena aturan kafe melarang keras merekam pelanggan lain. Orang itu berkilah kalau dia cuma memotret artis terkenal, tapi bagi Yukina, siapapun yang masuk ke kafenya adalah pelanggan. Yukina menegaskan bahwa privasi adalah nomor satu. Wanita itu pun berdiri karena merasa haknya sebagai pelanggan di kafe tersebut terganggu. Dia menantang Yukina dan mempertanyakan apakah pantas seorang staf kafe bersikap kasar kepada pelanggan seperti yang dia lakukan saat ini. Suasana pun memanas saat wanita itu terus memprotes tindakan Yukina. Mendengar ocehan tersebut, Yukina hanya memberikan sebuah tatapan yang tajam. Kita baru saja melihat betapa beraninya Yukina, dan percayalah, masalah ini belum selesai karena tatapan matanya menunjukkan amarah besar. Mari kita lihat saat bos kafe ini bertanya apakah wanita itu sudah memesan, karena dia paling tidak suka orang numpang duduk. Tapi dia tidak tahan melihat pelanggan lain diganggu. Dengan tatapan tajam, dia menuntut wanita itu agar segera memesan sesuatu. Minta dia memesan minuman atau segera pergi. Wanita itu pun kabur sambil mengancam akan menghancurkan reputasi kafe tersebut. Yukina cuma menjawab santai, oke silakan saja. Sikap dinginnya itu benar-benar membuat nyali wanita tadi menciut seketika. Saat itu, Sanjino yang masih di sana berterima kasih kepada pemilik kafe dan meminta maaf atas kekacauan tersebut. Yukina bilang kalau masalah di kafe itu hal biasa. Sambil tersenyum lembut, dia menenangkan tamu spesialnya itu. Dia meminta Sanjino tidak perlu cemas dan boleh datang kapan saja, tanpa peduli apakah dia orang terkenal atau tidak. Kagum dengan sikapnya, Sanjino menatap penuh kekaguman dan bertanya apakah dia boleh memesan satu cangkir cappuccino lagi. Karena dia ingin tinggal sedikit lebih lama. Begitu Sanjino pergi, Yukina pun menghela napas panjang. Dia mengeluh kalau semua ini sangat melelahkan. Ternyata menjadi orang terkenal itu benar-benar penuh dengan drama yang menjengkelkan. Yuri memujinya karena telah menangani pelanggan bermasalah sekaligus menjaga kenyamanan pelanggan setianya itu. Dia kagum dengan kemampuan bosnya dalam mengendalikan situasi sulit tersebut tanpa harus kehilangan kesabarannya sama sekali. Yukina memperingatkan agar dia tidak meniru perilakunya, karena itu hanya akan membuat hidupnya terasa sangat sulit nanti. Mengalihkan pembicaraan, dia mengajak makan daging lagi karena sedang sangat ingin menyantap steak panggang yang lezat. Yuri setuju karena dia juga lapar. Keesokan harinya, Yuri sedang menunggu bosnya sambil sibuk memeriksa ponselnya. Dia menyadari kalau musim magang akan segera tiba, namun dia belum sempat mengunjungi satupun perusahaan saat ini. Dia pikir harus menunggu sedikit lebih lama, tapi semakin dipikirkan, dia justru merasa cemas kenapa segalanya terasa melambat. Akhirnya dia memutuskan kalau ini tidak mendesak dan tidak perlu memberikan tekanan yang terlalu besar pada dirinya sendiri. Pencarian kerja akan berjalan sesuai rencana, atau setidaknya dia berharap segalanya tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Untuk menghibur diri, dia mendengarkan lagu jauh dan abadi, lagu baru yang selalu berhasil membuatnya merasa lebih tenang. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Sampul album musik indie itu ternyata menyimpan kejutan besar yang akan segera disadari oleh Yuri. Tiba-tiba bosnya datang dan berkomentar kalau dia sampai lebih awal. Begitu Yuri menoleh, dia sangat terkejut. Ternyata Yukina datang bersama Iori. Yukina menjelaskan kalau gadis itu juga sudah bekerja sangat keras hari ini. Iori tersenyum manis dan menyapa Yuri. Dia bilang senang bisa bertemu lagi dengan rekan kerjanya yang satu ini. Yuri yang merasa agak canggung pun membalas sapaannya. Suasana kumpul-kumpul itu pun dimulai.
Yukina membuka pesta barbeku dengan semangat dan bilang tujuan hari ini adalah menghabiskan 1 ekor sapi utuh. Dia mengaku sudah lama tidak makan enak seperti ini dan bersumpah tidak akan pulang sebelum perut mereka kenyang. Mendadak Iori memeluk lengan Yuri sambil tersenyum girang. Dia bilang sudah sangat rindu makan daging sapi yang lezat. Yuri mengangguk setuju, tapi dalam benaknya dia merasa sangat risih karena tiba-tiba dipeluk erat oleh gadis cantik itu. Dia tidak mengerti kenapa Iori bersikap sedekat itu, tapi dia memilih untuk tetap fokus menikmati malam yang seru. Hal terpenting adalah menikmati malam. Sementara itu di studio, mari kita lihat bagaimana Yukina fokus mengerjakan proyek musik barunya. Dia merasa ada yang kurang pas dengan ritme lagunya. Apakah dia salah nada atau mungkin cuma sedang lapar? Sambil tersenyum lebar, Yukina berseru kalau dagingnya sangat luar biasa enak dan bisa mengembalikan staminanya yang hilang. Dia bilang tidak ada yang lebih ampuh dari daging lezat saat lelah. Dia pun meminta semua staf segera makan. Tapi stafnya sudah lebih dulu menyerbu makanan itu. Yukina pun tidak mau kalah dan memesan sebotol minuman soju. Yuri melihatnya dengan khawatir dan bertanya apakah itu aman. Dia mengingatkan kalau bosnya itu baru saja sembuh. Dia menjawab kalau racun harus dilawan dengan racun, dan alkohol harus dilawan dengan alkohol lagi. Yuri langsung membantahnya. Yuri bilang peribahasa itu tidak ada dan memintanya jangan berlebihan karena tidak ada yang akan merawatnya nanti. Kedekatan mereka berdua membuat Iori kagum. Dia pun berkomentar kalau hubungan mereka berdua tampak sangat akrab sekali. Iori bertanya apakah mereka sudah lama saling mengenal. Yukina menggelengkan kepala sambil memberikan penjelasan singkat. Dia menjelaskan kalau mereka hanya rekan kerja yang sudah lama. Terkadang mereka memang sering pergi makan bersama. Karena mereka sama-sama tinggal sendiri, Yukina sering mengajaknya keluar saat libur untuk sekadar menghabiskan waktu luang bersama di sana. Kaget dengan hal itu, Iori berhenti makan dan bertanya, apakah itu artinya mereka berdua sedang berkencan sekarang? Mendengar itu, Yuri langsung tersedak minumannya karena merasa sangat gugup sekali. Pertanyaan itu benar-benar di luar dugaan. Yuri menegaskan kalau mereka cuma rekan kerja, tapi Iori tidak percaya. Percayalah, kalian tidak akan mau melewatkan kelanjutan cerita ini. Oke, mari kita mulai dengan drama antara Yukina dan Yuri yang lagi saling goda malam itu. Tapi Yuri malah jual mahal dan bilang itu menyebalkan banget. Dia minta cewek itu berhenti. Jangan ngarang cerita deh, tapi Yukina cuma tertawa santai sambil minta maaf karena merasa terhibur. Iori memperhatikan Yuri dengan tajam sambil minum, lalu mulai kepo nanya apakah dia tinggal sendirian sekarang. Dia bahkan nanya soal pacar. Yuri bilang dia jomblo meski tinggal sendiri, tapi ada rahasia kecil. Yukina tiba-tiba nyeletuk kalau sebenarnya ada seseorang yang Yuri taksir. Iori langsung antusias banget dan maksa pengen tahu siapa sosok misterius itu. Apa mungkin Yumi dari shift pagi? Tapi Yuri bingung karena dia bahkan nggak kenal siapa itu Yumi. Dia jarang banget ketemu kru pagi. Katanya itu cuma orang yang kebetulan sering dia temui di jalan. Bayangin, nomor teleponnya aja dia nggak punya, jadi belum bisa dibilang romantis. Tapi perhatikan ini, kalau ditanya soal hubungan mereka, Yuri cuma mau terus ngobrol sama dia. Saat dia melamun, suasana di sana mulai terasa sedikit berbeda. Iori masih menatap Yuri dalam-dalam, melihat gelas cowok itu kosong. Dia nawarin buat nambah ronde minuman lagi. Yuri setuju, tapi belum sempat minum, Yukina langsung protes karena ngerasa dirinya dicuekin sama mereka berdua. Gelasnya kosong tapi nggak ada yang peka. Dia minta dilayani sekarang juga, dan ngajak minum sampai mabuk parah. Iori sih setuju saja, tapi Yuri nolak tegas karena dia nggak mau repot ngurusin cewek mabuk nantinya. Di sisi lain, Shina lagi sibuk main gitar di studio musik tapi perasaannya nggak enak soal lagu itu. Lagunya kerasa terlalu ketebak. Dia mulai bingung apa harus ngerombak ulang struktur bagian pre-chorusnya atau tidak. Tiba-tiba pamannya masuk ke ruangan dan ngajak dia makan malam bareng. Tapi pas lihat Shina terkapar lemas di lantai, dia langsung berhenti heran. Dia nanya apa Shina lagi latihan akrobat, Shina cuma bilang dia lagi rebahan karena otaknya lagi buntu. Dia frustrasi karena lagunya nggak sesuai ekspektasi. Pamannya merasa ini aneh karena biasanya Shina itu sangat jago. Sudah lama banget Shina nggak kena writer block, padahal biasanya dia bisa nulis lirik dengan sangat gampang. Shina ngaku kalau kadang-kadang hal ini emang terjadi. Nggak selamanya bikin karya itu bisa semudah biasanya kan? Kali ini dia pengen ngerjain lagunya dengan lebih tenang, makanya prosesnya jadi lama. Castro pun berdiri dan nyaranin Shina buat segera keluar cari makan. Biar otaknya segar lagi, tapi Shina ragu dan nanya gimana nasib studionya kalau ditinggal pergi begitu saja. Dia bilang teman-temannya lagi latihan dan bakal jagain tempat itu. Castro maksa Shina buat keluar ketemu banyak orang dan cari inspirasi baru. Siapa tahu lirik lagunya muncul. Shina sempat mikir sebentar sebelum akhirnya setuju buat ikut pergi keluar malam itu. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya pas malam makin larut. Yukina sudah mulai mabuk berat sekarang. Sambil pegang botol, dia curhat kalau nanti pas pulang rumah, dia bakal ngerasa kesepian lagi kayak biasanya. Sendirian lagi. Sambil menghela napas, dia jujur kalau kadang dia nyesel sudah milih buat bercerai dulu. Mungkin itu pilihan yang salah. Yuri langsung nyeletuk kalau dia mulai ngomongin hal membosankan yang sama lagi. Padahal dia sudah janji nggak bakal nyesel lagi. Yukina minta maaf tapi tiba-tiba dia dapat ide gila.
Dia ngajak lanjut ronde kedua ke bar pojokan dan janji bakal bayarin semuanya. Tapi Yuri nolak karena besok kuliah pagi. Yuri sudah cukup minumnya. Iori pun ikutan berhenti karena merasa kepalanya sudah mulai berputar gara-gara alkohol. Yukina kesel banget dan ngatain mereka berdua payah. Padahal dia mau nraktir minuman mahal buat mereka bertiga. Dia tetap nekat mau pergi sendirian. Yuri khawatir dan nanya apa dia beneran berani minum sendiri dalam kondisi begitu. Dia bilang santai aja karena kenal sama pemilik barnya. Yukina pamit dan nyuruh mereka berdua pulang dengan selamat. Yuri cuma bisa berharap bosnya nggak pingsan lagi di jalan. Sementara itu, Iori malah asyik memperhatikan dengan wajah ceria. Iori tiba-tiba gandeng tangan Yuri dan nanya manja kira-kira mereka bakal pergi kemana setelah ini. Yuri bingung banget pas Iori bilang ada tempat bir enak di dekat sini. Kira-kira apa niat sebenarnya? Dia ngajak minum 1 gelas aja, padahal tadi Iori bilang sudah kenyang banget. Yuri jadi makin curiga. Iori akhirnya ngaku kalau dia bilang begitu. Cuma karena nggak mau pergi kalau Yuri nggak ikut. Strategi yang cukup cerdik juga. Dia pengen ngobrol lebih lama lagi sama Yuri. Dia nanya sekali lagi apa Yuri mau menemaninya minum sebentar. Yuri bilang dia capek, tapi Iori langsung nembak nanya apa dia lagi mikirin cewek yang dia suka itu. Cewek misterius itu, Iori bilang mereka kan bahkan nggak pacaran, cuma hubungan nggak jelas yang bakal cepat berakhir. Kalau Yuri terlalu baper, dia bakal sakit hati sendiri karena mungkin cewek itu cuma main-main doang sama dia. Nah, kalian pasti penasaran gimana reaksi Yuri? Dia cuma terdiam menatap Iori tajam sebelum akhirnya memberikan jawaban yang tidak terduga. Oke, teman-teman, kalian harus lihat gimana Yuri menegaskan prinsipnya, meski dia tahu mungkin saja cewek ini hanya sedang mempermainkan perasaannya. Dia ingin tetap serius. Dilepaskannya gandengan tangan Yuri sambil menegaskan sebuah prinsip yang sangat kuat kalau saat menyukai seseorang dia memilih untuk jujur. Meski akhirnya harus patah hati, bagi Yuri kejujuran adalah segalanya. Yuri menyimpulkan kalau satu-satunya momen mereka bisa minum bersama hanyalah saat ada pertemuan urusan pekerjaan saja. Yori pun terdiam 1000 bahasa, namun tak lama kemudian sebuah senyuman kagum justru merekah di wajah cantiknya itu. Terkesan dengan kejujuran Yuri, dia memuji kebaikan hati pemuda itu lalu kembali menggandeng lengannya dengan sangat manja. Yori memintanya jangan baper karena dia tulus ingin berteman. Selain itu dia juga memberikan sebuah alasan kecil. Dia terbiasa menggandeng orang yang disukai dan minta diantar sampai tikungan. Tapi di balik candaan itu, suasana mulai berubah. Yuri merasa cewek ini sangat sulit dihadapi. Tepat saat itu, matanya tak sengaja melirik ke arah seberang jalanan. Seketika jantungnya berhenti. Di sana ada Shina yang sedang berjalan berdua dengan pria asing yang tidak dikenalnya. Pandangan mereka bertemu selama beberapa detik. Yuri menyadari kalau Shina pun sedang menatap ke arahnya saat ini. Coba lihat tatapan Shina, dia sangat bingung melihat Yuri bermesraan dengan wanita asing. Shina pun langsung memalingkan wajahnya dengan cepat. Dia tampak gelisah. Tepat sebelum mereka saling tatap lagi, lampu lalu lintas mendadak langsung berubah. Lalu lalang kendaraan pun menghalangi pandangan mereka. Yuri mulai ragu apakah sosok yang dia lihat tadi benar-benar Shina. Melihat pria di sampingnya, Yuri merasa sangat yakin kalau itu adalah kekasih Shina di seberang jalan sana. Di sisi lain, Shina terus bertanya-tanya apakah wanita yang menggandeng Yuri tadi adalah pacar barunya. Di tengah gulungan ombak yang ganas, Yuri kecil tampak berjuang keras demi bertahan hidup di atas permukaan air. Gerakannya sangat kacau saat air mulai menenggelamkannya. Suaranya serak saat meneriakkan permintaan tolong dengan sangat putus asa. Dia memohon untuk diselamatkan karena tidak bisa berenang. Arus laut menyeret tubuh mungilnya itu tanpa ampun. Keputusasaan menyelimutinya saat tubuhnya terombang-ambing. Namun tiba-tiba pemandangan itu lenyap. Ternyata semuanya hanyalah sebuah mimpi belaka. Yuri sebenarnya sedang melamun. Dia tenggelam dalam pikirannya sendiri sambil membuat minuman dengan tatapan yang sangat kosong. Tangannya mengaduk gelas tanpa sadar. Hingga akhirnya sang bos membuyarkan lamunannya itu dengan nada bicara yang sangat tidak sabar. Dia menanyakan apakah 2 gelas Blue Moon untuk pelanggan nomor 13 sudah selesai dia siapkan atau belum. Sadar dari lamunannya, Yuri menjawab belum. Hal itu membuat Yukina menghela napas kesal dan langsung menginterogasinya dengan tegas. Menanyakan apa yang sebenarnya sedang dia kerjakan hingga memakan waktu lama. Yukina pun langsung merampas gelas dari tangannya. Dia menyuruh Yuri berhenti dan biarkan dirinya yang menangani. Sebaliknya, Yuri diminta untuk segera membuang sampah keluar. Sekaligus mencari udara segar. Sebelum Yuri sempat membela diri, bosnya itu memberikan sebuah peringatan yang cukup keras. Jika dia kembali melamun, 1 pukulan akan mendarat di wajahnya. Yuri pun segera meminta maaf lalu bergegas pergi. Usai membuang sampah, Yuri heran kenapa pikirannya sangat kacau hari ini. Kalian pasti ngerasain hal yang sama kan? Dia harus menulis autobiografi tapi belum ada kemajuan sama sekali. Pikirannya selalu saja melayang entah kemana saat mulai menulis. Sulit berkonsentrasi, ingatannya pun kembali pada momen saat dia melihat Shina sedang bersama dengan pria lain tempo hari. Melihat kemesraan mereka yang sangat intim, Yuri yakin mereka berpacaran. Keheningan pun mulai merayapi seluruh isi kepalanya saat itu. Rasa marah mulai membuncah di hatinya. Dia tidak bisa lupa kalau Shina pernah berjanji tidak sedang menjalin hubungan dengan siapapun. Yuri merasa hanya dirinya yang tulus dalam hubungan ini.
Dia kembali mengenang setiap momen indah yang pernah mereka lalui bersama. Amarahnya meledak hingga dia menendang tempat sampah dengan sangat keras. Menyadari kebodohannya, dia menghela napas melihat kekacauan yang baru saja dibuatnya. Sambil terdiam, dia memunguti sampah yang berserakan. Di saat yang sama, sebuah pertanyaan besar mulai muncul di benaknya. Apakah amarah ini karena orang lain, atau sebenarnya hatinya sendiri yang sudah berkhianat? Padahal dulu dia bilang melihat Shina saja sudah cukup. Bisa berbincang dengannya saja membuatnya bahagia, tapi kini ada hasrat yang tak bisa ditahan. Dia ingin memiliki Shina seutuhnya malam ini. Sementara itu di sebuah studio rekaman, Shina mendengarkan melodi indah saat Sanggino mulai menanyakan sebuah pendapat kepadanya tentang hasil akhir lagunya yang dikerjakan semalaman oleh tim produser. Sanggino sangat berharap Shina menyukai aransemen terbaru tersebut. Mixagame itu berdasarkan versi aslinya. Shina menjawab dengan nada dingin dan bilang kalau suaranya terdengar lumayan bagus baginya. Sanggino punya versi uji coba lain dan menawarkan Shina untuk mendengarnya. Kira-kira apa yang bakal terjadi ya? Yuk kita